yang akan bertugas sebagai MC memandu seluruh rangkaian acara webinar pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih kepada Bu Astrid dan Pak Oktavianus yang telah bersedia menjadi narasumber dan tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir di webinar ini. Untuk membuka acara, marilah kita buka acara ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah usai. Terima kasih. Semoga seri webinar Study Abroad Talks yang berjudul LPDP 2026 sudah dibuka. Ayo intip tips dan trik langsung dari para awardee LPDP. Dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Beralih ke acara selanjutnya, yaitu mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin diharapkan untuk mendengarkannya dengan hikmat. Kepada hadirin dipersilakan untuk bersikap semula. Selanjutnya mari kita simak video company profile EH Institute dan ruang kreatif terlebih dahulu. Setiap tantangan zaman membawa peluang. Dari isu lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga perkembangan teknologi. Semua membutuhkan solusi yang nyata. Disinilah EH Institute hadir sebagai institusi riset independen yang berkomitmen menghadirkan perubahan. Kami percaya ilmu pengetahuan tidak hanya untuk dipahami, tapi juga untuk memberi manfaat. Karena itu, kami menggabungkan riset ilmiah, edukasi, dan pemberdayaan komunitas untuk mewujudkan masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Melalui penelitian inovatif, program literasi, webinar, hingga kolaborasi global, kami mendukung lahirnya pengetahuan baru dan mendorong penerapannya dalam kehidupan nyata. EH Institute juga menyediakan ruang bagi para peneliti, mahasiswa, dan profesional untuk belajar, berjejaring, dan berkarya bersama. Bersama mitra, di dalam dan luar negeri, kami terus melangkah maju, menjadikan setiap inovasi berdampak bagi manusia dan bumi. Karena masa depan bukan untuk ditunggu, tapi untuk diciptakan. EH Institute, Science and Technology for a Sustainable Future.
Di dunia digital yang terus berkembang, inovasi adalah kunci keberhasilan. Ruang Kreatif hadir untuk membantu bisnis Anda tumbuh dengan solusi, kreatif, dan teknologi terbaik. Kami adalah perusahaan yang berdedikasi untuk memberikan solusi inovatif dan layanan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan Anda. Sudah cukup banyak pekerjaan rumit yang kami kerjakan sehingga banyak dari klien kami yang tidak ragu untuk menggunakan jasa kami. Kami menyediakan layanan desain grafis dan multimedia untuk membangun visual yang kuat, infrastruktur IT, serta pengembangan situs web dan aplikasi mobile responsif dan inovatif. Dengan tim profesional, teknologi terkini, dan pendekatan yang berorientasi solusi, kami memastikan setiap proyek memberikan dampak maksimal bagi bisnis Anda. Bersama Ruang Kreatif, wujudkan ide bisnis Anda menjadi kenyataan. Hubungi kami sekarang. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib pada webinar hari ini agar acara ini dapat berjalan lancar. Pertama, peserta diharapkan untuk tidak membuat kegaduhan selama acara berlangsung. Kedua, peserta diperkenankan mengajukan pertanyaan setelah dipersilakan oleh moderator dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Ketiga, peserta diharapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal hingga akhir. Yang keempat, peserta wajib menghormati dan menghargai pembicara, panitia, serta sesama peserta. Untuk itu, kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk disimak baik-baik dan siapkan pertanyaan karena nanti akan berkesempatan untuk bertanya langsung ke narasumber. Baik, kita akan langsung memasuki acara utama hari ini, yaitu sesi pemaparan materi dari kedua pembicara yang tentunya memiliki pengalaman yang luar biasa menarik. Sebelum sesi ini dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator yang akan memandu jalannya pemaparan materi pada hari ini. Moderator kita pada hari ini adalah Kak Nadia yang merupakan junior researcher dari EHA Institute. Yuk kita sapa dulu moderatornya kita hari ini. Selamat pagi Kak Nadia. Pagi Asti. Gimana Kak, apa kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah. Asti gimana? Alhamdulillah baik. Sudah siap memandu sesi pemaparan materi kita hari ini Kak? Siap dong. Oke, baik. Mungkin teman-teman juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan tips dan trik dari narasumber. Kepada Kak Nadia, layar dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Asti dan teman-teman semuanya. Selamat pagi teman-teman, Bapak, Ibu, dan peserta Studio Broad Talk Series 3. Perkenalkan, saya Nadia Romatul Aulia, junior researchernya dari EHA Institute, yang pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya acara sebagai moderator. Atas nama EHA Institute dan juga Ruang Kreatif, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami pagi hari ini. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan dan ditunggu-tunggu, yaitu LPDP 2026 sudah dibuka. Ayo intip tips dan trik langsung dari para award day. Jadi melalui sesi ini kita akan mendengarkan nih pengalaman langsung dari para award LPDP baik luar negeri maupun dalam negeri yang akan bercerita strategi serta insight penting seputar proses seleksi dan persiapan beasiswa LPDP tersebut. Oke, hadirin sekalian, kini saatnya kita memasuki sisi inti nih, yaitu pemaparan materi. Jadi pastikan teman-teman tetap stay tune hingga akhir acara karena akan ada banyak insight dan tips aplikatif yang sangat bermanfaat bagi bekal untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi LPDP. Oke, jadi di sini di sesi pertama kita akan membahas pengalaman meraih LPDP luar negeri nih. Kita sudah telah hadir bersama kita seorang narasumber yang inspiratif dan berpengalaman di bidang akademik dan riset internasional. Tentunya beliau adalah Mbak Astrid Citra Patmita, penerima beasiswa LPDP luar negeri yang menempuh studi Master of Science in Nutrition and Health di Wageningen University and Research di Belanda. Dan dengan latar belakang akademik yang kuat nih, serta pengalaman di dunia riset, beliau akan berbagi insight berharga seputar persiapan studi di luar negeri, dinamika akademik, serta tips suksesnya untuk lolos LPDP. Mungkin kita sapa dulu Mbak Astrid, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Nadia.
Oke, di sini kita juga ada pembicara yang kedua di sini Pak Oktavianus nih, tapi kita menunggu dulu setelah selesai Mbak Astrid dulu ya, izin ya Pak ya. Oke, baik kalau begitu Mbak Astrid tanpa berlama-lama lagi mungkin waktu dan layar kami persilahkan kepada Mbak Astrid, operator mungkin boleh dibantu untuk pemaparan materinya. Baik, terima kasih banyak Mbak Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih banyak. Saya sudah diundang untuk sharing terkait tips dan trik untuk persiapan pendaftaran LPDP 2026. Eh, Ya seperti perkenalan tadi, saya Astrid, alumni Wageningen University untuk jurusan Nutrition and Health. Dan kebetulan saya menjadi awardee LPDP, diterima sebagai penerima beasiswa LPDP itu di tahun 2017. Mungkin ada beberapa yang relevan dan bisa diadopsi ya untuk persiapan beasiswa LPDP-nya. Tetapi karena setiap tahun atau ya setiap ganti periode itu LPDP biasanya berubah-berubah ya ketentuannya. Mungkin nanti ada beberapa yang mungkin em, teman-teman cukup sekedar tahu aja begitu. Em, Boleh mohon dibantu untuk PowerPoint atau deck-nya. Mungkin sambil menunggu, kemarin sempat lihat-lihat juga websitenya, webpage-nya LPDP. Ternyata pendaftarannya itu lebih kurang 2 minggu lagi ya teman-teman. Mungkin teman-teman dari sekarang juga sudah menyiapkan dokumen-dokumen untuk berkas administrasinya. Biasanya yang dibutuhkan itu ada kurikulum vitae, kemudian esai gitu ya. Terus ada transkrip nilai juga, surat rekomendasi juga biasanya dari pembimbing akademik sebelumnya atau mungkin supervisor di tempat kerja. Nah, itu coba teman-teman cek lagi kelengkapan berkas-berkasnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan atau skip gitu ya berkasnya. Karena tadinya saya pikir tuh semua orang tuh akan lulus seleksi administrasi, tapi pernah dengar juga kejadian dari beberapa temen nggak lulus seleksi administrasinya karena ada satu atau dua berkas yang nggak ke-upload begitu. Dan juga jangan mepet-mepet upload berkasnya karena kalau H-1 itu biasanya crowded ya, banyak yang akses webnya LPDP, jadinya bisa jadi itu akan membuat teman-teman gagal di administrasi gitu. Jadi kalau bisa mulai dicek lagi kelengkapan berkasnya dari sekarang gitu. Masih menunggu. Mbak, apakah share screen-nya kelihatan, Mbak? Oh, ini masih loading. Oh, loading ya? Ya, masih belum muncul sih. Hmm. Oke, ini udah mulai muncul. Makasih. Mungkin ini di sebelumnya dulu. Ini masih slide 2 atau 3 sepertinya. Ya, mungkin nggak apa-apa jadi sampai di slide ini aja. Oke, jadi mungkin langsung aja ke slide kedua ini terkait perjalanan saya, journey saya untuk LPDP itu sendiri. Nah, sebenarnya em, untuk akhirnya bisa keterima LPDP itu baru ke percobaan kedua gitu. Nah, percobaan pertama itu di 2016 memutuskan untuk mengikut seleksi beasiswa LPDP, tapi waktu itu belum punya letter of acceptance atau LOA gitu. Jadi memang LPDP kita bisa mendaftar LPDP walaupun kita belum punya LOE gitu ya. Jadi waktu 2016 daftar, tujuannya juga sama, luar negeri. Dan waktu 2016 itu, di pengalaman aku sendiri itu dibolehkan mendaftar
untuk tujuan luar negeri dengan nilai TOEFL ITP gitu. TOEFL ITP itu yang standarnya kalau paling tinggi itu 600 sekian ya. Nah, jadi tidak harus IELTS sih. Tapi setahu saya sekarang kalau untuk luar negeri udah harus IELTS atau TOEFL IBT gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang daftar ke luar negeri coba dicek lagi sertifikat bahasa Inggris yang diperlukan itu apa. Nah, kemudian sepertinya evaluasi di 2016 itu karena persiapan saya belum cukup matang ya. Kemudian LOE mungkin juga bisa bisa jadi menjadi salah satu faktor kenapa tidak lulus karena biasanya LPDP memang lebih memprioritaskan para pendaftar yang sudah punya letter of acceptance gitu. Kemudian di Oktober 2016 diumumkan tidak lulus seleksi substansi. Nah, kemudian di Juni 2017, oke, sebelum di 2017, aku ingin membahas sedikit seleksi substansinya itu ada apa aja kalau di 2016. Jadi 2016 itu seleksi substansinya itu ada em, kita FGD gitu ya, FGD bersama sekitar 10 sampai 15 orang. Jadi dikasih satu case. Nanti case itu kita discuss dengan teman-teman FGD kita em, untuk kita pecahkan bersama gitu. Jadi kalau dulu namanya bukan focus group discussion, namanya leaderless. Jadi formatnya seperti FGD tapi leaderless group discussion harusnya tuh ngalir dan tidak terlalu terlihat ada yang dominan di grup tersebut. Nah, evaluasi juga di 2016 itu kelompok yang saya dapatkan itu memang ada satu atau dua orang yang sangat dominan ya di grup sehingga akhirnya teman-teman lain itu tidak punya kesempatan untuk ngasih opininya dalam intensitas yang cukup gitu. Jadi sepertinya di situ bisa menjadi catatan juga. Misalkan ada lagi ya seleksi semacam leaderless group discussion, teman-teman harus buat kesepakatan dengan teman-teman di grupnya untuk pembagian jatah berbicara agar tidak ada yang mendominasi diskusi gitu. Kemudian selain leaders group discussion, waktu itu juga ada seleksi tertulis. Jadi kita seperti seleksi esai, dikasih case isunya itu terkait isu-isu terkini ya. Jadi teman-teman apa ya diharapkan bisa update juga nih sama isu-isu yang ada akhir-akhir ini gitu. Kemudian itu dikasih waktu lebih kurang 20 menit untuk kita mengembangkan esai. Esainya itu lebih kurang 250 sampai 300 kata. Nah, setelah dua seleksi itu, kemudian ada lagi seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara biasanya itu memakan waktu 20 sampai 30 menit. Nah, jadi memang evaluasi di 2016 saya merasa emang banyak hal yang perlu ditingkatkan, diimprove gitu ya dalam hal persiapan, terutama persiapan mental juga, persiapan terkait wawasan kita terkait kampus yang akan kita apply atau yang akan kita datangi untuk belajar nantinya gitu. Karena kegagalan 2016 akhirnya saya evaluasi, kemudian mempersiapkan dengan lebih matang. Akhirnya di 2017 Juni itu memutuskan untuk mendaftar kembali dan saat itu statusnya sudah punya letter of acceptance gitu. Jadi sedikit lebih percaya diri ya karena sudah ada LOE. Dan waktu itu di 2017 saya juga sudah punya nilai IELTS dan ya mendaftar dengan IELTS juga. Kemudian lebih kurang itu untuk proses LPDP ini memakan waktu 3 bulan. Di Oktober 2017 diumumkan lulus seleksi substansi. Seleksi substansinya juga masih sama, ada leaderless group discussion, kemudian ada essay dan ada wawancara seperti itu. Namun sebelum seleksi substansi, balik ke belakang sedikit, ada tes online itu menguji kemampuan emosional kita. Em, aku lupa nama tesnya apa, tapi lebih kurang itu ada sekitar 50 sampai 100 pertanyaan, lumayan banyak. Tidak ada jawaban yang benar dan salah. Jadi kita dikasih satu statement, kita menentukan apakah setuju, apa tidak setuju, atau netral begitu. Jadi dari situ mereka melihat karakter atau kemampuan emosional kita. Nah, jika kita lulus seleksi tersebut, maka kita bisa lanjut ke seleksi substansi, seperti wawancara ataupun seleksi leaderless group discussion. Namun, jika kita tidak lulus seleksi online tersebut,
kita nggak bisa lanjut ke seleksi substansi. Nah, itu setahu saya sudah tidak ada lagi ya di tahun sekarang, di tahun-tahun akhir-akhir tahun ini, tapi diganti dengan tes bakat skolastik seperti itu. Nah, kemudian setelah lulus seleksi substansi, nanti dari panitia LPDP akan memberikan informasi lebih lanjut terkait jadwal persiapan keberangkatan. Nah, waktu itu saya dijadwalkan di bulan Februari 2018 dengan angkatan PK-nya itu di PK 121. Nah, kemudian dari Februari 2018 sampai September itu proses persiapan untuk ini ya untuk ke Belandanya, dan mulai studinya itu di September 2018 hingga Agustus 2020. Nah, kebetulan program yang saya ambil ini memang untuk 2 tahun. Em, ya, lanjut. Nah, ini mungkin sekilas info terkait LPDP. Mungkin teman-teman di sini juga sudah cukup tahu ya tentang LPDP itu apa. LPDP ini memang lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang melakukan pengelolaan dana abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi di Indonesia gitu ya. Program beasiswanya mulai dari magister, doktor, serta beasiswa dokter spesialis, subspesialis, dan juga ada fellowship untuk dokter spesialis putra-putri terbaik Indonesia gitu. Lebih lanjut terkait LPDP, teman-teman bisa cari tahu di websitenya LPDP. Nah, ini seperti yang dilihat di bagian kanan ini seperti FIQ-nya ya terkait LPDP, kemana saja tujuannya, itu ada di dalam dan di luar negeri. Sekarang juga LPDP sudah punya daftar universitas unggulan. Jadi kalau universitas unggulan itu universitas yang lebih diprioritaskan ya oleh LPDP dan direkomendasikan daripada perguruan tinggi lainnya seperti itu. Lanjut saja. Nah, ini nanti teman-teman bisa cari tahu lagi terkait daftar perguruan tinggi luar negerinya di buku atau guidebooknya LPDP, ada di link yang ada di materi ini, ataupun nanti kalau teman-teman searching uh, akan ketemu di websitenya LPDP, dan juga sudah ada daftar universitas unggulan dari LPDP itu sendiri. Tapi sebagai catatan, waktu di zaman saya di 2017 itu belum ada ya daftar universitas unggulan gitu. Jadi hampir semua kampus-kampus di luar negeri itu kita bisa apply seperti itu. Selanjutnya, nah ini lebih kurang roadmap LPDP itu sendiri. Jadi gimana sih kita alurnya ya sampai kita itu bisa nantinya berangkat dan lulus dari kampus impian kita gitu ya. Tentunya dari pertama dulu adalah niat teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah punya niat, maka memang harus dilanjutkan ya dengan step berikutnya. Oke, aku niat nih untuk S2 dengan beasiswa LPDP. Apa sih yang harus dilakukan? Setelah itu adalah riset begitu. Jadi cari tahu tentang beasiswa LPDP-nya itu sendiri. Teman-teman harus punya wawasan yang cukup. Apa sih LPDP? Apa saja sih yang di-cover oleh LPDP gitu ya? Kemana saja tujuan studi yang menjadi rekomendasi atau prioritas LPDP gitu. Selain riset terkait beasiswanya, teman-teman juga perlu untuk riset kampus-kampus mana saja yang akan teman-teman sasar gitu. Terutama untuk teman-teman yang mendaftar belum punya LOE gitu. Karena nanti ini akan menjadi pertanyaan ketika wawancara ya. Kalau teman-teman belum punya LOE, mereka akan sangat menanyakan wawasan teman-teman terkait kampus yang akan teman-teman apply begitu. Jadi cari tahu program studi apa yang ditawarkan di kampus tersebut, eh, siapa saja profesornya, ahlinya di bidang apa begitu. Apa saja mata kuliah yang akan teman-teman ambil ketika mengambil kampus tersebut gitu. Jadi kalau share dari pengalaman aku, biasa waktu itu aku sampai punya semacam Excel sheet gitu ya untuk listing atau untuk mengidentifikasi kampus-kampus mana saja yang akan aku apply gitu, yang akan aku coba untuk apply gitu. Selain kampus-kampus mana saja, tentunya kalau bisa teman-teman jangan hanya fokus ke beasiswa X saja gitu. Oke, teman-teman pengen beasiswa LPDP, tapi teman-teman juga aku sarankan punya backup plan juga. Misalkan kalau misalkan LPDP nggak keterima, aku akan apply beasiswa mana lagi ya yang bisa mengcover tuition fee, bisa mengcover biaya sekolah, biaya hidup, dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman juga aku sarankan riset juga terkait alternatif beasiswa-beasiswa lainnya seperti itu.
Nah, kemudian selanjutnya persiapan dokumen. Nah, tentu kalau kita mau apply apapun itu ya, beasiswa dan ataupun kampusnya, perlu menyiapkan dokumen-dokumen gitu ya. Ada kurikulum vitae, kemudian ada sertifikat bahasa seperti IELTS ataupun TOEFL, kemudian ada esai gitu ya, esai. Kalau teman-teman apply ke kampus luar, biasanya mereka minta cover letter atau motivation letter yang merangkum apa sih tujuan dan motivasi teman-teman untuk sekolah di kampus tersebut gitu. Nah, LPDP pun juga akan diminta ya kita mengembangkan atau menyantumkan esai kita di seleksi administrasinya gitu. Jadi teman-teman perlu siapkan dokumen-dokumen tersebut dan pastikan dokumen-dokumen yang telah teman-teman persiapkan sudah cek semua ya sesuai dengan persyaratan beasiswa maupun persyaratan kampusnya. Selanjutnya yaitu tentu mendaftar beasiswanya dan juga mendaftar di kampusnya. Kalau aku boleh kasih tips, menurut aku itu paralel. Jadi kalau bisa selagi teman-teman mendaftar kampusnya, teman-teman juga mendaftar beasiswanya atau sebaliknya begitu. Tapi kalau misalkan teman-teman belum saat ini nih statusnya belum punya LOE dan deadline LPDP semakin dekat ya 2 minggu lagi, mungkin ya udah fokus dulu di daftar LPDP-nya. Tapi tentunya teman-teman sudah tahu kampus mana yang akan teman-teman daftar. Jadi ketika kampusnya itu buka pendaftaran, teman-teman sudah ready dengan segala dokumennya dan ready untuk apply di kampus tersebut. Kemudian setelah mendaftar tentunya persiapan tes. Nah, persiapan dari tes LPDP itu sendiri yang aku tahu sekarang sudah ada tes bakat skolastik begitu ya. Jadi kalau memang teman-teman uh, harus mengikuti tes bakat skolastik, maka teman-teman harus latihan nih untuk tes tersebut. Kemudian kita masuk ke tesnya, em, tenang begitu ya, usahakan tetap tenang, eh, jangan lupa berdoa dan berserah begitu ya. Kalau teman-teman sudah melakukan segala prosesnya dengan baik, insya Allah outcome atau hasilnya itu juga akan baik gitu. Tapi saran dari aku nothing tulus gitu. Jadi kita lakukan saja yang terbaik, mau apapun itu outcome-nya lulus ataupun enggak, itu berarti yang terbaik buat kita begitu. Jadi ya mindset nothing tulus itu perlu dipegang ya selama proses ini. Nah, kemudian lanjut ke seleksi substansi atau wawancara sama prinsip nothing tulusnya. eh, Teman-teman aku sarankan untuk pegang terus prinsip tersebut. Nah, kemudian tenang, jangan lupa tenang dan em, kalau misalkan ketika seleksi wawancara itu ada pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, yang teman-teman belum pernah persiapkan dari jauh-jauh hari atau nggak expect ada nih pertanyaan tersebut, teman-teman bisa tarik nafas dan em, mencoba untuk memikirkan jawabannya pelan-pelan gitu. Jadi kalaupun teman-teman panik, usahakan bisa sekecil atau setenang mungkin sehingga em, para apa namanya interviewernya itu tahu oh teman-teman punya kesiapan mental yang cukup gitu ya untuk mendaftar ini. Selanjutnya pengumuman. Nah, tadi setelah pengumuman nanti pengumuman itu antara dua ya, antara lulus atau tidak lulus seleksi begitu. Em, Kalau yang pertama itu kalau misalkan aku dua kali apply LPDP, yang pertama itu aku ada momen dimana kayak aku kepengen banget lulus dan aku sangat mengharapkan banget aku lulus gitu ya. Jadi ketika itu pengumumannya tidak lulus, ada momen kecewanya dan sedihnya juga begitu. Uh, nah, ketika yang kedua, aku sudah di momen yang pasrah dan nating tulus ya, karena aku ngerasa aku udah ngelakuin semuanya, ya udah maupun apapun hasilnya itu yang terbaik begitu ya. Jadi ketika aku pengumuman ternyata aku dinyatakan lulus, itu kayak mixed feeling dalam artian, oke aku senang, tapi kayak campur aduk begitu ya, rasanya bersyukur juga iya, senang juga iya, nggak nyangka juga iya gitu. Jadi ya mungkin set expectation ya, jadi um, tentu kita punya harapan kita diterima, tapi lagi-lagi kita nggak tahu kita itu kurangnya di mana gitu kan. Jadi yang penting kita lakukan yang terbaik. Kalau memang prosesnya sudah berjalan dengan baik, insya Allah hasilnya juga akan inline gitu ya dengan prosesnya. Kemudian setelah pengumuman nanti akan ada persiapan keberangkatan studi, kemudian teman-teman akan studi tentunya di kampus tersebut, lalu lulus dan tentunya karena ini LPDP, teman-teman diharapkan untuk balik ke Indonesia dan berkontribusi untuk Indonesia.
Slide selanjutnya. Nah, ini dokumen-dokumen penting yang perlu teman-teman persiapkan. Ini aku sharing dari pengalaman aku sendiri ya. Mungkin bisa jadi ada dokumen-dokumen yang tidak aku cantumkan di sini karena waktu itu tidak diperlukan. Nah, teman-teman lagi-lagi aku ingatkan coba dicek lagi dokumen-dokumen penting apa yang perlu disubmit ketika proses seleksi administrasi dan jangan sampai kelewatan untuk mengupload dokumen tersebut. Yang pertama itu esai. Kalau waktu aku di 2017 dan 2016 juga itu ada 3 esai yang diminta. Yang pertama, sukses terbesar dalam hidup gitu. Jadi kita diminta untuk menceritakan definisi sukses kita itu seperti apa sih? Apa sih momen sukses terbesar dalam hidup kita begitu. Kemudian yang kedua tentang rencana studi. Nah, waktu itu aku fokus ke pilihan pertama aku yaitu Wageningen University. Dan juga karena Wageningen University aku sudah dapat LOE, jadi aku fokus ke rencana studi di Wageningen gitu. Jadi di rencana studi tersebut aku masukkan modul-modul apa saja atau subjek apa saja yang akan dipelajari nantinya. Kemudian kalau misalkan teman-teman udah ada bayangan nantinya tesisnya akan seperti apa, boleh dicantumkan topik tesisnya juga gitu. Kemudian yang ketiga, kontribusi untuk Indonesia. Nah, ini juga esai yang sangat krusial dan penting ya, karena memang karena LPDP ini menginvestasikan sumber dayanya untuk SDM Indonesia, mereka akan memprioritaskan SDM yang ready untuk balik ke Indonesia dan siap untuk berkontribusi untuk Indonesia. Jadi di sini teman-teman coba paparkan sedetail mungkin em, apa sih plan teman-teman nantinya ketika sudah lulus untuk Indonesia itu bisa dibilang atau disebutkan ya dalam 1-2 tahun ke depan rencananya akan seperti apa, kemudian 3-5 tahun seperti apa, 5-10 tahun atau jangka panjangnya seperti apa gitu. Nah, lanjut ke kurikulum vitae. Nah, ini kurikulum vitae itu formatnya sangat banyak sekali ya, tapi sebenarnya yang aku tangkap waktu zaman aku itu tidak ada format khusus sebenarnya untuk CV. Jadi ya waktu itu aku lupa apakah aku upload CV apa tidak, apakah sebenarnya CV itu adalah isian yang kita tuliskan semua di web page-nya LPDP itu sudah sama dengan CV gitu. Kemudian sertifikat bahasa tentunya kalau teman-teman ke luar negeri itu perlu mengupload sertifikat bahasa bisa IELTS, bisa TOEFL ataupun tergantung negara tujuan studi lainnya ya. Kalau mungkin negara bukan berbahasa Inggris, tentunya teman-teman diminta untuk mengupload sertifikat bahasa tersebut ya. Transkrip nilai S1, ya ini biasanya transkrip nilai yang dilegalisir ya yang diminta. Kemudian ya ini optional, lagi-lagi ini optional, letter of acceptance. Kalau teman-teman sudah punya LOE, bagus ya. Jadi teman-teman bisa menguploadnya. Tapi kalaupun teman-teman belum punya LOE, jangan takut, jangan ciut, nggak apa-apa. Tapi teman-teman berarti kalau belum punya LOE, teman-teman harus tunjukkan ketika nantinya seleksi substansi bahwa teman-teman sudah ready ya untuk mendaftar dan studi di kampus tersebut begitu. Selanjutnya, nah ini secara garis besar ya formula esai tersebut. Jadi em, kalau bisa esai itu jangan yang abstrak atau yang terlalu general gitu. Jadi ada polanya. Nah, misalkan teman-teman berangkat dari satu masalah nih. Masalah apa sih yang ingin teman-teman pecahkan gitu. Mungkin kalau di bidang aku, karena waktu itu konteksnya adalah aku lulusan kesehatan masyarakat, aku juga sudah punya keilmuan yang cukup terkait kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tapi aku masih punya gap knowledge aku itu di bidang gizinya gitu. Sementara Indonesia ini sedang dalam apa namanya sedang dihadapi masalah 3 beban masalah gizi. Selain gizi kurang, Indonesia juga punya masalah lainnya seperti kekurangan zat gizi mikro, misalkan anemia ataupun em, overweight dan obesitas gitu. Nah, sementara Indonesia lebih fokus pada ke masalah kurang gizinya gitu. Jadi coba lihat masalah apa yang akan teman-teman bawa gitu. Nah, kemudian di poin kamu, nah kamu ini maksudnya latar belakang kamu saat ini gitu. Misalkan saat itu aku adalah
lulusan kesehatan masyarakat. Aku menyadari bahwa masalah ini terus growing ya, prevalensi anak dengan stunting, tapi juga anak dengan overweight terus meningkat gitu. Dan aku menyadari bahwa ini harus apa ya, harus diatasi begitu ya, harus kita cegah agar jangan sampai terus naik prevalensinya gitu. Nah, kemudian solusinya itu apa sih sebenarnya? Nah, em, jadi mungkin solusinya adalah itu tadi, mungkin kita menyadari ya gap kita adalah kita masih kurang em, kapasitas kita di bidang gizi. Misalkan di kasusnya aku di bidang gizi gitu. Dan aku ingin memecahkan masalah gizi tersebut. Nah, aku menyadari bahwa untuk aku memecahkan masalah gizi tersebut, aku harus mengatasinya, memberikan solusi terhadap diri aku dengan menempuh studi master atau pendidikan tinggi di bidang gizi dan kesehatan masyarakat gitu, agar nantinya aku punya kemampuan, keahlian dan keilmuan untuk bisa mengatasi masalah tiga beban masalah gizi yang ada di Indonesia terus itu sendiri gitu. Nah, kemudian setelah solusi nanti beralih ke dampaknya. Dengan kita belajar keilmuan gizi dan kesehatan masyarakat, apa sih dampak yang bisa kita berikan, kontribusi yang bisa kita berikan ya untuk Indonesia gitu. Nah, itu bisa mulai ke arah plannya kita ya, setelah nantinya lulus kita akan melakukan apa begitu. Dan fokus ke kontribusi nyata yang akan teman-teman lakukan gitu. Jadi em, kalau bisa dikasih contoh ya ketika menjelaskan, oke saya akan berkontribusi untuk bidang gizi, tapi bagaimananya jangan sampai ketinggalan gitu. Nanti teman-teman kasih contoh begitu. Selanjutnya, next slide ya. Nah, ini mungkin kesalahan-kesalahan yang biasanya ada dalam pengembangan atau penulisan esai. Kontennya terlalu umum gitu atau terlalu apa ya, terlalu abstrak begitu ya, kurang nyata gitu. Jadi itu tadi menurut aku teman-teman perlu memberikan contoh-contoh. Jangan sampai teman-teman punya rencana tapi bagaimana how to implement, bagaimana cara melaksanakan rencana rencana teman mengubah rencana menjadi aksi itu tidak teman-teman cantumkan di esainya gitu. Yang kedua, tidak relevan, tidak konsisten gitu, atau alurnya ya tidak relevan, tidak runut gitu, tidak konsisten gitu. Coba perhatikan penggunaan kata-katanya juga begitu ya, sudah konsisten apa belum gitu. Em, dan untuk masalah relevansi, apakah dari bidang studi yang akan teman-teman pelajari dengan rencana yang akan teman-teman lakukan untuk kontribusi Indonesia itu relevan apa tidak dengan bidang studi yang akan dipelajari nantinya. Terus yang ketiga, copy paste. Nah, ini kan contoh esai sudah banyak ya di internet gitu. Bahkan sekarang sudah ada AI juga gitu. Mungkin kita bisa aja minta tolong ChatGPT, tolong buatkan, kita kasih promnya, tolong buatkan esai untuk LPDP gitu. Tapi bahasa robot ataupun bahasa internet itu sangat ketahuan teman-teman gitu. Jadi aku sangat tidak menyarankan copy paste, dan kita ya karena kita di sini bidang akademik, tentu kita tahu ya etika penulis itu bagaimana gitu. Jadi tolong jangan copy paste, dan kalaupun teman-teman menggunakan AI, eh, ya jangan copy paste dari AI-nya. Coba teman-teman poles lagi gitu, karena bahasa AI, bahasa robot itu sangat ketahuan juga ya di essay gitu. Terus yang keempat, kesalahannya kurang personal. Harusnya cerita kita, essay itu sangat bersifat personal ya. Kita em, luapkanlah yang sesuai dengan pengalaman kita, background kita gitu. Jangan sampai essay itu terasa seperti laporan gitu ya, sangat umum gitu. Terus yang terakhir, tidak minta feedback. Nah, ini menurut aku salah satu kesalahan fatal juga, karena namanya kita manusia ya, tentu kita akan ada errornya, salahnya, bahkan typonya ataupun blind spot, yang area buta yang kita merasa nih kita udah cukup baik nih esainya, tapi kita ketika orang lihat tuh ternyata oh masih banyak hal-hal yang dalam esai kita harus diimprove, harus diperbaikin gitu. Nah, at least teman-teman minta dua reviewer atau dua orang yang untuk mereview esai teman-teman. Nah, waktu di aku dulu memang aku punya dua, bahkan tiga ya. Aku kirim ke email, minta tolong mereka untuk review esai aku gitu. Sampai sekarang pun aku selalu begitu. Jadi ketika aku menulis sesuatu, em, mau itu aplikasi, mau itu laporan, ya pasti aku akan minta tolong orang untuk mereview dan memberikan feedback dari hasil tulisan aku. Selanjutnya, nah untuk persiapan tes dan interview ya,
tentunya kita butuh latihan rutin ya, practice makes perfect. Jadi dengan latihan itu akan menyempurnakan kita juga gitu. Jadi em, mungkin teman-teman bisa punya jadwal reguler latihannya setiap kapan, misalkan 1 hingga 2 kali seminggu gitu ya. Atau mungkin sekali seminggu nggak apa-apa, durasinya kecil tapi konsisten gitu ya. Kemudian time management. Nah, ya tentunya kita perlu manajemen waktu yang baik untuk persiapan tes dan interview itu sendiri. Mungkin teman-teman bisa mengalokasikan waktu eh, 60 sampai 90 menit per hari ya untuk latihan gitu, atau 30 menit juga nggak apa-apa, tergantung kesediaan waktu teman-teman gitu. Dan juga masalah time management ini sangat penting juga untuk interview. Em, Ketika teman-teman menjawab, jangan sampai jawabannya terlalu singkat atau terlalu kepanjangan. Nah, idealnya menurut aku itu 1 sampai 3 menit atau 1 sampai 2 menit ya, atau 2 sampai 3 menit juga masih ideal gitu. Jangan sampai kurang dari 1 menit atau jangan sampai lebih dari 3 menit teman-teman menjawab gitu. Em, eh, Coba upayakan untuk straight to the point menjawabnya, tidak bertele-tele gitu. Kemudian poin penting juga jujur ketika interview. Jadi jangan make up story gitu ya. Ceritakan apa adanya dan tenang gitu. Selanjutnya, nah ini ya tips menurut aku ya untuk kunci sukses itu tentunya kita butuh persiapan matang. Yang kedua konsistensi proses ya. Jadi teman-teman konsisten gitu ya dalam menyiapkan apa yang menjadi goal teman-teman gitu. Mungkin misalkan teman-teman mengalokasikan waktu dalam seminggu itu 2 sampai 3 hari untuk persiapan LPDP begitu ya. Itu konsisten kan ya. Terus yang ketiga mental teman-teman juga harus kuat gitu. Jadi dalam hal apapun ya, mau aplikasi apapun itu, peluangnya itu antara lulus atau tidak lulus gitu. Jadi teman-teman harus siapkan mental untuk tidak lulus juga gitu. Em, jadi ya itu tadi, nothing tulus itu menurut aku mindset yang perlu kita jaga ya ketika proses aplikasi LPDP ataupun beasiswa lainnya serta kampus gitu. Dan jangan lupa berdoa, serahkan semuanya kepada Tuhan, semoga hasilnya yang terbaik gitu. Em, Sekian saja dari aku untuk sharing-sharing terkait tips dan triknya. Kalau teman-teman mau punya pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa email ke aku juga. Oke, mungkin aku serahkan ke moderator Mbak Kanadia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Master, atas pemaparannya. Nah, kebetulan ya, Mbak, kita langsung mendapat pertanyaan nih di kolom chat dari salah satu peserta. Di sini ada yang bertanya nih, Mbak. Langsung saja ya. Ada Kak Acit, kalau kampus saya tidak terdaftar di kampus unggulan, apakah tidak bisa mendaftar, Kak? Kemudian bagaimana tips untuk mendapatkan LOA? Nah, mungkin boleh langsung dijawab nih, Mbak Acit. Oke, terima kasih dengan Kak Nur ya yang sudah menanyakan. Nah, ini unggulan, setahu aku tuh ada guidebook yang isinya daftar perguruan tinggi LPDP. Jadi dia ada dua, daftar perguruan tinggi, ada daftar unggulan gitu. Nah, mungkin coba Kak Nur cek lagi ke guidebooknya, apakah kampusnya itu sudah masuk ke daftar perguruan perguruan tinggi luar negeri begitu. Kalau masuk harusnya bisa gitu ya. Jadi jangan sedih kalau misalkan nggak masuk kampus unggulan. Sebenarnya mungkin masih bisa mendaftar, apalagi kalau kampusnya masih ada di daftar perguruan tinggi luar negeri. Karena di perguruan tinggi luar negeri itu daftarnya sangat banyak ya. Jadi mudah-mudahan masuk ke dalam list tersebut ya. Tapi kalau misalkan ragu, biasanya LPDP itu punya kontak personnya ya. Ada FAQ-nya ya di webpage-nya. Mungkin coba teman-teman cek lagi di sana. Kalau aku misalkan ternyata sangat slow respon dari pihak LPDP-nya, coba aja gitu. Kita kita nggak tahu kalau kita nggak coba gitu. Jadi coba aja dulu gitu. Dan menurut aku nggak ada yang sia-sia sih dengan kita mencoba. Terus tadi kayaknya ada lanjut lagi. Oh ya, kemudian bagaimana tips untuk mendapatkan LOA? Oke, jadi kalau untuk tipsnya, terutama untuk mendapatkan LOA ya, kita harus pantengin ya, harus benar-benar aware kapan sih timeline dari kampusnya untuk pembukaan pendaftaran student gitu. Misalkan dia biasanya ngasih timeline itu beberapa bulan gitu kan. Nah, ketika udah buka, kita coba cari hubungi
admissionnya, university admissionnya. Biasanya ada bagian admission, kita bisa cross check ke bagian admissionnya untuk pendaftaran di kampus tersebut begitu. Dari pengalaman aku mendaftar di beberapa kampus di Belanda, biasanya bagian admissionnya itu nggak sangat sih, cukup fast respon gitu. Jadi biasanya mereka butuh 1 sampai 2 hari kerja ya untuk merespon email kita gitu. Nah, mulai tanya-tanya ke school admissionnya, misalkan teman-teman punya concern, ini apa saja sih biasanya dokumen yang perlu kita siapkan gitu kan. Walaupun sebenarnya di webpage sudah ada, tapi teman-teman aku sarankan hubungi kontak person di webpage yang tertera di webpage kampusnya. Itu biasanya suka ada email yang tertera untuk pertanyaan lebih lanjut terkait pendaftaran gitu. Nah, itu hubungin aja. Biasanya dari bagian admission tuh mereka lebih update begitu ya. Nanti mereka akan mereply, oke, yang kamu butuhkan untuk mendaftar IELTS, kemudian CV, motivation letter, recommendation misalkan. Nah, beberapa kampus ada bahkan yang tidak perlu recommendation letter dari supervisor kita sebelumnya ataupun pembimbing akademik sebelumnya gitu. Tapi teman-teman lagi-lagi aku sarankan coba cross check, cek lagi dengan bagian pendaftaran kampusnya, apakah memang tidak diperlukan recommendation letter atau sebenarnya diperlukan tapi memang belum tertera di web kampusnya. Nah, setelah sudah mendapatkan konfirmasi dari pihak admission, em, teman-teman masuk ke portal kampusnya. Biasanya mereka itu lewat sistem di kampus ya untuk kita submit dokumen-dokumen pendaftaran gitu. Jadi nanti teman-teman akan diarahkan ke portal di kampusnya dengan cara teman-teman mengisi data diri, kemudian mengupload esai, CV, transkrip biasanya begitu ya, dan recommendation letter jika diperlukan gitu. Setelah submit, biasanya kita dapat notification itu di email kalau submission kita sudah diterima. Nah, nanti tinggal tunggu ya, tinggal tunggu. Aku lupa durasi tunggunya berapa lama, tapi biasanya nanti em, dalam sebulan itu kita akan mendapatkan email confirmation apakah kita diterima apa tidak di kampus tersebut gitu. Jadi kalau memang syarat kita sudah terpenuhi semua, biasanya ini pengalaman aku ya di kampus-kampus yang di Belanda, misalkan mereka minta nilai IELTS kita minimal 6,5, kemudian CV, kemudian transkrip nilai, kemudian motivation letter. Nah, kampus-kampus luar negeri sangat melihat dari motivation letter kita gitu. Jadi itu tadi yang aku bilang, esai untuk motivation letter itu teman-teman perlu siapkan sebaik mungkin gitu. Mereka sangat rely on, depend on our essay gitu ya. Eh, Mereka tuh baca banget esai kita dan jangan sampai teman-teman copy paste esai contoh-contoh yang ada di internet. Karena harus sesuaikan lagi dengan konteksnya teman-teman, dengan pengalaman hidupnya teman-teman gitu. Nanti setelah mereka mereview semua berkas kita, nanti akan dikirim email apakah diterima ataupun tidak. Setahu aku mereka tuh bukan yang tipenya ghosting. Jadi kalaupun kamu nggak diterima, kamu akan dapat email, unfortunately you are not accepted in this application. Itu biasanya akan ada email tersebut gitu. Jadi alhamdulillahnya itu mereka bukan modelan yang ghosting ya teman-teman. Jadi teman-teman akan dapat kepastian apakah diterima ataupun tidak begitu. Semoga menjawab pertanyaan aku tadi, dan tipsnya untuk mendapatkan LOA ya itu tadi, kontak school admissionnya. Nah, kalau teman-teman sudah tahu akan membuat tesis dengan topik apa, mungkin teman-teman juga coba em, kontak profesor ataupun apa namanya dosen yang ada di sana. Nah, di webpage kampus itu selalu tertera email-email dosennya. Jadi teman-teman udah coba nih reach out, meng-email dosennya, discuss aja nggak apa-apa. Tapi itu tadi, kalau pengalaman aku, dosen-dosen itu biasanya lebih slow respon karena wajar mereka punya mahasiswa bimbingan yang sangat banyak gitu. Jadi jangan expect ketinggian juga akan cepat dibalas oleh dosen, tapi kalau oleh school admission biasanya mereka akan cukup cepat untuk merespon kita. Pagi Kak Asut, berarti sebaiknya punya LOE terlebih dahulu ya. Ini sebaiknya disarankan punya LOE karena biasanya LPDP memprioritaskan mereka yang sudah punya LOA. Tapi kalau teman-teman statusnya sekarang belum punya LOE, tapi teman-teman tahu nih mau apply kampus X misalkan, nggak apa-apa. Teman-teman coba aja daftar, apalagi kalau dokumennya sudah lengkap, tapi hanya LOE aja yang kurang. uh, Menurut aku daftar aja dulu gitu. Nanti LOI bisa in parallel selama kita mengikuti proses LPDP gitu.
Cara untuk dapat LOE apa tiap kampus beda-beda, Kak? Dan apakah LOE ada batas waktu atau out of date-nya benar? Nah, ini ya bagus pertanyaannya. Jadi memang tiap kampus tuh beda-beda ya. Ada yang hanya melihat dari esainya, dari transkrip nilai, CV gitu ya. Tapi ada juga mereka yang em, ini sepengetahuan aku ya dari cerita teman-teman yang sudah pernah apply juga. Ada juga kampus yang punya semacam kayak seleksi interview. Jadi dia akan menjadwalkan untuk Zoom dengan kita untuk discuss dengan kita begitu ya. Interviewnya itu lebih ke diskusi sih, mungkin lebih ke diskusi kenapa kita tertarik studi di kampusnya dan terkait topik kita, penelitian kita nantinya seperti apa gitu. Biasanya itu ya 20 sampai 30 menit diskusi dengan kampusnya gitu ya. Dan ada juga yang minta nilai, biasanya minta nilai GMAT atau GRE gitu ya. Ada beberapa kampus tahu aku yang butuh nilai GRE atau GMAT itu semacam kayak tes potensi akademik terstandarisasi internasional. Tapi kalau untuk jurusan em, Science dan sosial itu dibedakan. Ada yang mintanya GRE dan ada yang GMAT gitu. Nah, dan untuk batas waktu, benar ada batas waktu, biasanya 1 tahun batas waktunya teman-teman. Jadi, misalkan teman-teman dinyatakan diterima di bulan April 2026. Nah, biasanya itu berlaku hingga eh, setahun ke depan, hingga 2027 begitu. Tapi kalau misalkan teman-teman belum eh, bisa, maaf, belum punya beasiswanya ketika dinyatakan lulus, teman-teman bisa mengajukan surat defer atau ibaratnya tuh kayak menunda kita mulai masuk kuliah gitu. Karena kita sekarang statusnya sedang dalam tahap seleksi beasiswa. Itu bisa banget teman-teman mengkontak kampusnya, email pihak admission kampusnya. Saya saat ini sedang dalam proses seleksi beasiswa. Apakah memungkinkan jika saya melakukan defer untuk LOA tersebut gitu. Jadi dalam artian misalkan di LOA tersebut teman-teman diminta untuk intake di September 2026. Tapi karena teman-teman belum bisa securing beasiswanya, belum bisa dapat beasiswanya karena masih dalam seleksi anyway, teman-teman bisa nih request ke kampus untuk LOA tersebut, intake tersebut diundur ke tahun depan. Itu bisa setahu aku. Nah, pagi Kak Astrid, untuk kontribusi nyata ke Indonesia itu apakah harus detail banget seperti menyatakan mau kontribusi? Oh, oke. Mau di organisasi apa, sebagai posisi apa, dan membuat program apa? Em, Setahu aku itu tidak harus yang kita cantumkan secara detail organisasi apa gitu. Tapi teman-teman sudah tahu arahnya teman-teman mau kemana. Misalkan teman-teman mau di organisasi non pemerintah NGO gitu ya. NGO-nya itu teman-teman sudah tahu mau di bidang apa. Misalkan mau di bidang sustainability. Eh, itu teman-teman secara apa ya eksplisit di em, esainya bilang saya berencana untuk berkontribusi di organisasi non pemerintah di bidang sustainability and environment. Itu nggak apa-apa banget gitu teman-teman gitu. Jadi nggak harus menyebutkan nama organisasinya juga nggak apa-apa gitu. Karena waktu aku juga saat itu tidak menyebutkan nama organisasi atau institusi mana yang aku akan berkecimpung di dalamnya gitu. Itu sepengetahuan aku nggak apa-apa. Tapi mungkin nanti Pak Octavianus akan punya insight lain. Nanti teman-teman akan dapat insight lain ya tentunya dari Pak Octavianus setelah sesi ini gitu. Jadi kalau menurut aku, misalkan teman-teman udah kebayang akan kontribusi di organisasi yang seperti apa, itu dicantumkan saja dan nggak harus mencantumkan secara detail nama organisasinya. Kalau untuk programnya, nah ini untuk program aku sarankan iya. Jadi eh, kalau akan lebih baik kalau teman-teman udah kebayang program atau inisiatif apa yang akan teman-teman lakukan ketika berkecimpung di organisasi tersebut seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah bisa memaparkan program-program atau kegiatan ataupun inisiatif apa yang akan teman-teman lakukan, ini menandakan bahwa teman-teman sudah punya rencana yang matang ya untuk kontribusi yang akan diberikan ke Indonesia gitu. Apa tantangan untuk mengajukan LPDP luar negeri, Kak? Tantangannya ya bahasa tentunya ya, karena kan lagi-lagi Inggris itu bukan our native language juga. Tentu teman-teman harus mempersiapkan bahasa Inggrisnya gitu ya. IELTS dan ya IELTS juga tidak murah ya untuk mendaftar IELTS gitu. Cukup
lumayan cukup mahal untuk daftar IELTS gitu kan. Dan IELTS dan ataupun TOEFL IBT itu harganya setahu aku mirip-mirip gitu. Jadi tentunya satu di bahasa. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah menggunakan English dalam bahasa sehari-hari ataupun dalam baca literatur akademik begitu ya, harusnya teman-teman nggak usah panik dengan kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Menurut aku ketika teman-teman mempersiapkan eh, IELTS ataupun TOEFL itu lagi-lagi perlu latihan. Jadi teman-teman biasakan saja untuk menjawab soal-soal IELTS ataupun TOEFL. Nah, selain tantangan bahasa tentunya ya itu tadi teman-teman harus cari tahu benar-benar kampus yang akan dituju, mencoba untuk mengkontak dosen ataupun bagian pendaftaran kampusnya begitu ya. Kalau di dalam negeri, setahu aku, lagi-lagi ini setahu aku, biasanya kan kalau dalam negeri seperti UI itu ada SIMAK UI, sudah ada seleksi tertulis begitu ya, dan ada seleksi wawancara juga biasanya. Itu kayak lebih apa ya, kayak lebih menurut aku tuh lebih di satu sisi itu ada plus minusnya ya teman-teman. Di satu sisi kalau kayak ada seleksi tertulis ya udah lebih jelas gitu. Kayak kita akan latihan soal-soal tertulis seperti ini. Nah, tapi kalau di luar negeri ya kita memang harus ada effort tersendiri nih untuk ngontak, untuk cari tahu kampus dan dosen-dosennya gitu. Em, Terus apakah LOA itu bisa dapat lebih dari satu kampus, misal jurusan yang sama dan kampus yang berbeda? Lalu apakah LOA ini ada biayanya? Oke, jadi LOA bisa dapat lebih dari satu kampus ya teman-teman. Misalkan kayak aku dulu, aku eh, secara paralel aku tidak hanya aku daftar ke kampus-kampus lain gitu. Jadi aku tidak hanya fokus ke Wageningen saja, tapi aku juga mencoba untuk daftar ke kampus lain. Apakah ada biayanya? Nah, ini lagi-lagi beda-beda tiap kampus. Ada kampus yang meminta admission fee, jadi kita harus membayar sekian US dollar untuk mendaftar di kampus tersebut, begitu. Sebagai contoh, waktu itu Utrecht University ya di Belanda itu kalau nggak salah kita butuh bayar sekitar 100 USD ya, sih, atau lebih kurang 1.500.000 sampai 1.700.000 ya di saat itu gitu untuk daftar ke kampusnya. Nah, kalau memang teman-teman keberatan dengan membayar biaya pendaftaran, coba teman-teman riset dan list kampus-kampus mana yang tidak perlu biaya pendaftaran. Jadi ya, teman-teman bisa fokus mendaftar ke kampus-kampus yang tidak butuh biaya pendaftaran. Misalkan jurusan sama dengan kampus berbeda itu bisa banget. Nah, tapi lagi-lagi ya teman-teman, ketika teman-teman punya LOE banyak, itu tidak menjamin juga teman-teman akan keterima LPDP-nya gitu. Jadi jangan overconfident juga gitu. Coba dari sekian LOA yang teman-teman dapatkan, misalkan anggap teman-teman punya 3 LOA. Kampus mana dari 3 tersebut yang menurut teman-teman sangat apa ya, sangat dibutuhkan untuk nantinya gitu. Misalkan teman-teman pengen berkontribusi di bidang nutrition, environment, sustainability. Kampus mana dari 3 kampus tersebut yang mata kuliahnya lebih mensupport teman-teman untuk kontribusi di bidang tersebut gitu. Jadi misalkan kampus yang lebih relevan itu adalah kampus A gitu ya. Ya udah fokus di kampus A dan kampus A yang akan kita submit LOA-nya untuk LPDP. Jadi LOA bisa lebih dari satu, tapi nanti yang ketika disubmit untuk administrasi itu setahu saya hanya satu LOA saja gitu. Terus dan terkait kontribusi saat balik ke Indonesia itu apakah harus langsung ke masyarakat atau bagaimana? Em, nah ini pertanyaannya menarik juga ya teman-teman karena emang tricky juga ya, kontribusi ke masyarakat apakah harus langsung ke grassroots gitu ya ke masyarakat atau bagaimana? Menurut aku kontribusi itu banyak bentuknya, ke masyarakat tuh salah satunya ya. Tapi kontribusi juga bisa berarti teman-teman misalkan teman-teman ingin fokus ke ranah kebijakan dalam artian ke ranah em, pemerintahan misalkan itu bisa juga kontribusi atau kerana stakeholder yang lebih high gitu itu juga bisa kontribusi karena kontribusi menurut aku tidak hanya harus langsung ke masyarakat karena pun dari kebijakan nanti kan ketika kebijakan itu diterapkan itu akan berimbas ke masyarakat juga gitu ya. Tetapi kalau teman-teman sudah ada bayangan untuk bentuk kontribusi ke masyarakat itu nggak apa-apa dicantumin aja gitu. Jadi kalau menurut aku tidak harus langsung ke masyarakat, tapi kalau misalkan sudah ada bayangan dicantumkan gitu ya. Oke. Apakah untuk ke universitas dalam negeri juga harus menuliskan
kontribusi saat balik. Mungkin bukan saat balik ya, lebih ke kontribusi yang akan teman-teman lakukan ketika nantinya lulus dari kampus di dalam negeri begitu. Bukan saat balik sih, kontribusi untuk Indonesianya itu apa gitu. Jadi kalau saat balik ini lebih konteksnya untuk beasiswa luar negeri, tapi kalau kontribusi untuk Indonesia itu berarti kan ya udah general ya, bisa dalam dan luar negeri gitu. Jadi mungkin tidak pakai kata-kata saat balik ya. Itu sih. Untuk motivation letter, daftar ke kampus kan kayaknya nggak ada formatnya Kak. Nah, untuk strukturnya biasanya apa saja? Nah, itu sebenarnya strukturnya yang lebih kurang sama tadi yang kayak tadi ya, berangkat dari masalah, kemudian berangkat di kamu backgroundnya apa, kemudian dampak apa yang kamu eh, ingin berikan ke sekitar dan ya dampaknya tadi apa gitu. Jadi mungkin di awal bisa introduction-nya bisa perkenalkan dulu nama kamu. Paragraf satunya tuh saya adalah lulusan ini, background saya ini, begitu kan, dan saya saat ini kasih konteks dulu ya, teman-teman saat ini kerjanya di bidang apa. Nah, lalu teman-teman angkat masalah yang teman-teman lihat di sekitar teman-teman, misalkan masalah terkait lingkungan kah, terkait pendidikan kah, terkait kesehatan kah gitu yang akan teman-teman angkat. Itu teman-teman melihat ketika selama bekerja di bidang X, saya melihat ada permasalahan di bidang ini gitu, ada permasalahan X gitu. Nah, lalu em, paragraf berikutnya em, itu masuk ke kitanya itu apa sih yang gap yang kita rasakan dari pengalaman background pendidikan kita, pekerjaan kita, kira-kira kesenjangan apa sih yang kita punya yang membuat kita itu eh, tidak bisa langsung mengatasi masalah tersebut gitu ya. Misalkan kalau di em, aku mengangkat isu ke, saya tahu nih ada permasalahan gizi dan penyakit tidak menular yang semakin tinggi misalkan. Tapi saya merasakan bahwa saya tuh ternyata masih punya keterbatasan keilmuan ataupun skill untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Saya ingin melakukan kontribusi banyak tapi gap saya ini di bidang ini gitu. Dengan demikian, maka saya eh, berencana untuk mengambil studi di bidang ini gitu. Nah, nanti masuk ke paragraf ketiganya, em, eh, harapan kita ya ketika kita mengambil studi di bidang ini, kita akan belajar tentang keilmuan A, B, C, D, dan setelah itu kita akan mendapatkan wawasan terkait A, B, C, D. Nah, dengan wawasan tersebut, kita sudah punya nih rencana apa yang kita akan lakukan ketika ingin mengatasi masalah tersebut dan bentuk kontribusi apa yang akan dilakukan gitu. Jadi lebih kurang em, formulanya mirip-mirip seperti formula esai yang aku paparkan di slide yang sebelumnya, begitu teman-teman. Nah, kalau untuk panjangnya seberapa panjang, aku sarankan sih 1 halaman, jangan bertele-tele 1 halaman kalau bisa, tapi kalaupun lebih nggak apa-apa, kalau bisa ya maksimal di 1,5 halaman ya kalau bisa begitu. Em, ya 1 sampai 1,5 halaman lah ya. Terus izin ini pertanyaan terakhir ya Kak, mengingat terus. Oke, oke, sepertinya sudah mau habis waktunya, udah sesi berikutnya teman-teman. Jadi terima kasih banyak untuk antusiasme dan pertanyaan-pertanyaannya dan terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Nadia selaku moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Acit atas jawaban dan juga insight-nya hari ini. Mungkin nanti dua pertanyaan terakhir ini akan lebih terjawab lagi nih di narasumber kita yang kedua. Di sini ada Kak Oktavianus bin Rojak, beliau penerima beasiswa LPDP dalam negeri nih yang saat ini sedang menempuh program doktor di bidang Industrial and System Engineering di Institut Teknologi 10 November di Surabaya. Nah, selain aktif sebagai mahasiswa doktoral LPDP, beliau juga memiliki pengalaman sebagai akademisi dan praktisi pendidikan nih, sehingga perspektif yang akan dibagikan tidak hanya seputar proses seleksi juga nih, tapi juga bagaimana menjaga konsistensi akademik selama masa studi. Oke, kalau begitu sekali lagi Kak Acit, terima kasih atas waktunya dan juga sharingnya. Mungkin langsung saja nih kita beralih ke Kak Okto. Kak Okto, selamat pagi menjelang siang Kak Okto. Ya, selamat pagi Mbak Nadia. Ya. Oke, Suara mungkin saya terdengar ya? iya, sangat jelas terdengar. Oke, baik. Oke, mungkin langsung saja ya, waktu dan layar kami persilahkan.
Em, ya, baik. Mungkin atau saya dari sini aja boleh nggak? Saya yang share screen di sini. Oh, boleh, boleh. Ya, saya izin ya share screen. Silakan. Oke. Oke, baik. Apakah sudah terlihat layarnya? Ya, sudah terlihat. Ya, baik. Saya izin mulai ya. Selamat pagi, teman-teman. Di sini saya panggilnya teman-teman aja ya, seperti biasa. Mungkin di sini saya akan mungkin sedikit nggak akan detail ya, pas tips dan trik LPDP dalam industri. Juga mungkin sekalian hanya melengkapi ya, mungkin ada yang disampaikan dari Mbak Astrid ya sebelumnya. Dan di sini ada subnya yang saya tulis ya, belajar dari pengalaman awardee, PNS, dan pernah gagal. Jadi sekalian saya akan share sedikit tentang kurikulum vitae saya. Saat ini saya sedang melanjutkan studi S3 di Institut Teknologi 10 November, mengambil program studi teknik industri dengan konsentrasi human factor dan K3 ya di situ. Terus selain itu sebelumnya juga dan saat ini sebenarnya saya merupakan dosen di Politeknik Ketenagakerjaan. Di sini saya sempat lihat ya ada mantan mahasiswa saya yang ikut juga ya di sini. Silakan menyimak ya. Lalu em, apalagi ya, beberapa sertifikasi terkait bidang K3 karena saya kebetulan juga dosen di program studi keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, di situ juga ada kontak saya. Mungkin kalau nanti setelah dari acara ini ingin menghubungi saya, di situ ada nomor WA saya, juga ada email saya di situ. Kemudian kita langsung ke pemaparannya. Oke, sebelum kita memulai, saya akan state beberapa disclaimer ya. Pertama, saya bukan perwakilan resmi dari LPDP ya, teman-teman. Hanya sebagai penerima beasiswa LPDP dalam negeri. Kemudian, ini juga bukan panduan resmi, sehingga teman-teman harus selalu membaca panduan resmi di website LPDP. Nah, adapun pemaparan hari ini itu merupakan sharing pengalaman pribadi saya, apa yang saya jalani, journey saya eh, mendapatkan beasiswa LPDP dalam negeri. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa detail teknis LPDP itu bisa berubah setiap tahun. Selalu baca website resminya. Seperti itu. Kemudian kita langsung mulai dari kegagalan dulu ya teman-teman. Jadi em, kegagalan itu kan sesuatu yang pahit ya teman-teman. Namun dari kegagalan juga justru kita bisa belajar banyak hal. Jadi dari yang saya alami seperti uh, pembicara sebelumnya juga di percobaan pertama saya mendaftar itu saya gagal. Saya baru berhasil di pendaftaran kedua ya LPDP itu. Nah, apa yang saya pelajari dari kegagalan pertama itu, mengingat saat itu teman-teman saya bekerja dengan kesibukan sebagai dosen sehingga eh, saya kurang mempersiapkan diri ya teman-teman, sehingga yang saya fokuskan di situ hanyalah pada administratif. Jadi teman-teman seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, persyaratan administratif beasiswa itu sangat banyak sekali dan hanya fokus pada administrasi mungkin bisa lolos pada tahapan berkas. Namun saat ujian sesungguhnya di tahapan substansi nanti, disitulah akan diuji sesungguhnya kesiapan dari teman-teman. Sehingga saat saya ujian substansi, nama lain dari ujian substansi itu adalah ujian wawancara ya teman-teman. Jadi saat diwawancara itu, di situ saya sangat terlihat tidak siap dari sisi cerita akademik yang belum matang, bahkan arah riset. Karena waktu itu saya mendaftar untuk S3, dan S3 tentu saja kita sangat fokus pada riset. Seperti itu ya teman-teman. Jadi perlu kita ingat di sini ya, bukan hanya sebatas mendaftar ya teman-teman LPDP itu. Kalau hanya mendaftar bisa mendaftar, bisa lolos berkas, tapi ya kalau memang tidak siap administrasi tidak lolos berkas juga itu juga bisa menjadi pelajaran ya teman-teman. Tapi harus penuh persiapan. Jadi kalau dari pengalaman itu saya belajar
persiapan yang paling ideal paling bagi saya ya secara pribadi itu adalah 6 bulan ya teman-teman untuk mendaftar. Seperti ya. Minimal 6 bulan. Kemudian, nah, oke baik. Ini yang setelah saya sempat kemarin mengintip di situs web dari LPDP. Adapun gambaran umum dari proses LPDP dalam negeri itu, ini saya rangkum sehingga saya memberikan 5 gambaran ya dari prosesnya. Pertama itu pendaftaran online. Jadi dalam pendaftaran online itulah teman-teman menyiapkan berkas-berkasnya ya. Dari berkas-berkas itu ada beberapa highlight dokumen penting dan bagi saya juga agak sulit ya teman-teman, khususnya jika diminta surat rekomendasi, karena surat rekomendasi itu tidak mudah didapatkan, sehingga makanya saya mengatakan tadi 6 bulan sebelumnya adalah lebih baik dipersiapkan. Jadi teman-teman bisa mendapatkan surat rekomendasi, bahkan surat letter of acceptance juga bisa didapatkan di situ. Jadi kembali lagi terkait tahapan ini ya teman-teman, tahapan 1, 2, 3, 4, dan 5, ini tidak pada zaman saya mendaftar dan mungkin juga saat ini aturan itu masih belum berubah. Ada yang bisa kita loncati di poin ketiga di sini ya teman-teman, seleksi bakat skolastik. Yang diloncati ini karena jika teman-teman mendaftar menggunakan letter of acceptance, jadi tahapan SKB ini bisa diloncati langsung ke seleksi substansi di wawancara. Nah, eh, ini juga sebenarnya makanya tadi dikatakan apakah LOA itu wajib? Sebenarnya tidak wajib teman-teman saat mendaftar. Namun jika teman-teman mendaftar dengan LOA itu privilege adalah teman-teman bisa meloncati tahapan seleksi bakat skolastik. Seperti itu. Di seleksi bakat skolastik itu sebenarnya tesnya itu mirip-mirip semacam tes potensi akademik, namun tes potensi akademik Bappenas itu kalau saya secara pribadi lebih sulit daripada seleksi bakat skolastiknya LPDP. LPDP sedikit tingkat kesulitannya di bawah dari yang TPA Bappenas itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman terbiasa dengan latihan TPA Bappenas, harusnya seleksi bakat skolastik ini tidak ada masalah. Namun pastikan lolos dulu di seleksi administrasi ya teman-teman. Kemudian di tahapan keempat ini sebenarnya adalah tahapan di mana saya gagal ya teman-teman. Jadi disitulah saat diwawancara saya sebenarnya terlihat sangat tidak siap saat wawancara itu. Sehingga pesan saya ke teman-teman nanti di bagian slide berikutnya. Lalu pengumuman akhir seperti itu. Nah, ini tangkapan layar yang sempat saya cek beberapa hari yang lalu masih seperti ini dan penutupan pendaftaran itu kalau tidak salah sekitar 16 hari lagi ya seperti itu ya teman-teman. Jadi mulai dipersiapkan, jangan daftar mepet seperti pembicara sebelumnya mengatakan jika mepet itu biasa servernya itu akan penuh ya sehingga jadi lebih lama. Kemudian di sini juga teman-teman ingat selalu baca buklet panduan LPDP 2026 di sini karena disitulah panduan yang bisa teman-teman pelajari untuk mempersiapkan berkasnya. Dan sempat juga saya cek di sini tuh ternyata skemanya tuh dipecah ya. Kalau sewaktu saya mendaftar, saya kebetulan mendaftar itu di tahun 2024, sekarang udah 2026 ya, berarti 2 tahun yang lalu dan kuliahnya di tahun 2025. Dia sekarang dipecah ya, ada STEM, terus ada beasiswa share juga. Kalau menurut saya sempat membaca sekilas, hanya perbedaan di rumpun ilmu saja. Kalau STEM itu ya tentu saja di bagian saintek, terus ada matematik, dan kalau share itu yang humanities ya, yang humaniora seperti itu. Hanya beda di rumpun ilmu saja. Persyaratannya masih tetap sama. Oke, sekarang kita lanjut ke tips and triknya. Untuk kelengkapan berkas mungkin teman-teman tadi sudah di-share oleh pembicara sebelumnya dan saya kira juga sudah cukup detail khususnya di bagian esai. Hanya saja mungkin perlu saya highlight pada saat saya mendaftar di bagian esai itu sudah tidak ada lagi esai tentang sukses terbesar dalam hidupku. Jadi saya sudah tidak ada mengisi esai seperti itu, tapi terkait rencana kontribusi itu masih tetap ada dan segala macam itu juga nanti akan saya share di slide berikutnya ya teman-teman. Nah, yang menjadi highlight dari saya pada pagi hari ini adalah
di tahapan terakhir teman-teman, karena saya percaya jika teman-teman mempersiapkan diri, mempersiapkan berkas dengan baik, teman-teman bisa mencapai di tahap terakhir ini, dan ini adalah tahapan yang paling sering pelamar itu gagal. Nah, di bagian tahapan substansi atau wawancara ini, pada waktu itu saya diwawancari oleh 3 pewawancara, 1 dengan latar psikologi, 2 dengan pakar di bidang studi itu. Jadi jika waktu itu saya di bidang studi yang K3, berarti ada 2 pakar di bidang studi K3, seperti itu. Dan durasi wawancara itu sekitar 45 hingga 60 menit. Itu fleksibel ya teman-teman, tergantung dinamika saat wawancara nantinya. Jadi semua pertanyaan, baik yang personal untuk psikologi maupun akademik, semuanya ada di satu sesi wawancara ini ya teman-teman. Kemudian yang dinilai saat seleksi wawancara itu ya tentu saja kesiapan teman-teman, kematangan pribadi, terus ada refleksi diri, cara teman-teman berpikir, menyusun pemikirannya, cara kalian berkomunikasi, kesiapan kalian untuk studi lanjut, dan tentu saja yang tentang substansi bidang. Dan bagi saya saat itu, yang sangat saya tidak kuasai justru di bagian poin terakhir ini adalah penguasaan substansi bidang. Karena memang saat saya menyusun proposal penelitian, di situ memang sangat terlihat bahwa proposal itu sangat tidak matang. Sehingga saat diwawancarai oleh pakarnya, saya sangat buruk prestasinya. Jadi sangat tidak bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, ini juga ya teman-teman yang sering disalahpahami ya bagi pelamar ya. Jadi IPK tinggi itu semacam suatu jaminan kalau teman-teman mendaftar beasiswa itu aman. Belum tentu ya teman-teman. Sama halnya nilai bahasa Inggris, kalau dalam hal ini kan saya pakai nilai TOEFL ya. Sudah pasti lolos juga tidak, belum tentu. Bahkan tambahan tadi punya LOA saja itu juga belum tentu lolos ya teman-teman. Nah, untuk kasus saya PNS, jalur aman. Iya, belum tentu juga karena saya gagal di percobaan pertama. Lalu kemudian CV yang panjang itu sama dengan cerita matang, tidak juga ya teman-teman. Bisa saja CV yang panjang itu, ya ceritanya bulat ya kalau istilahnya, nggak jelas arahnya seperti itu. Jadi kembali lagi ya teman-teman, eh, ini bukan yang aturan resminya LPDP, tapi ini menurut yang terjadi saat saya mendaftar ya teman-teman. Karena ini juga yang sebenarnya yang terjadi di sini semuanya, saya punya IP tinggi, nilai TOEFL juga tinggi seperti itu. Semuanya ini terjadi di saya, dan inilah pelajarannya ya teman-teman, jangan dicontoh. Nah, lalu apa yang saya perbaiki ya teman-teman? Pertama, di tahapan pertama itu saat saya mendaftar, saya gagal dan saya mendaftarnya itu tanpa LOA. Lalu seperti yang tadi saya jelaskan, jika kita mendaftar tanpa LOA itu kita memilih 3 kampus ya, 3 kampus pilihan. Lalu kita akan mengikuti tes bakat skolastik. Saya lolos di situ, namun di bagian akhir itu saya gagal. Nah, jika teman-teman ingin meloncati proses SKB, sebaiknya ada LOA lebih awal. Nah, dalam proses mendapatkan LOA ini, teman-teman juga akan berkorespondensi dengan namanya calon promotor ya, atau calon pembimbing saat nanti teman-teman S3. Dari situ, saat berkorespondensi atau berdiskusi dengan promotor, teman-teman itu akan punya bahan sebenarnya. Bahan riset yang nanti teman-teman bisa menuangkan di dalam esai kalian. Di dalam baik itu esai kontribusi maupun di dalam proposal penelitian. Nah, yang saya lakukan adalah di dalam esai kontribusi saya itu saya kaitkan dengan penelitian yang akan saya kerjakan, dan tentu saja bahan untuk saya menulis proposal itu setelah saya berdiskusi dengan calon promotor saya. Nah, tips dari saya adalah coba bangun komunikasi dengan calon promotor teman-teman atau calon pembimbing nantinya ya, sehingga ada ide di situ, dan di situ juga menunjukkan kalau teman-teman itu sebenarnya punya inisiatif dan sudah siap untuk melanjutkan studi lanjut. Seperti itu. Kemudian di dalam esai LPDP itu pertama-tama jangan pernah curhat ya teman-teman, curhat masalah pribadi di situ. Seperti yang tadi saya bilang, esainya itu jangan panjang, yang tidak to the point, tapi esai itu diisi dengan pertama-tama masalah Indonesia saat ini. Kalau contoh real dari saya itu kan dari latar belakang
program studi keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kaitan itu, ilmu itu saya kaitkan dengan konteks Indonesia. Indonesia itu terjadi peningkatan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja itu setiap tahunnya. Jadi itu masalah Indonesia ya, teman-teman, kita bisa cek di data di bagian BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kaitannya dengan apa yang saya kerjakan sebagai dosen di situ, itu yang mulai saya masukkan ke dalam esai saya. Lalu di dalam rencana nanti saat melanjutkan studi, apa yang ingin saya pelajari untuk memecahkan permasalahan itu. Makanya di situ nanti ada kontribusi kita di situ. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kayak ingat aja poinnya, ada masalah, terus posisi dan pengalaman kita, lalu apa yang ingin kita pelajari untuk memecahkan permasalahan itu, lalu kontribusi kita. Berikutnya ya teman-teman, di bagian proposal disertasi ya, karena saya mendaftar untuk beasiswa S3, nggak harus sempurna ya teman-teman. Dan faktanya adalah proposal saat saya mendaftar beasiswa LPDP dengan proposal disertasi saat ini, saya kebetulan saat ini akan memasuki semester 3, itu berubah ya teman-teman. Jadi, dan hal itu tidak apa-apa, sah-sah saja ya teman-teman. That's why proposal itu tidak harus sempurna, tapi yang pasti ada masalah yang jelas, pendekatan kita ke masalah itu logis, dan itu relevan dengan bidang studi, bidang tempat saya bekerja saat ini ya. Saya sebagai dosen di program studi K3, kemudian nanti di dalam perjalanan waktu itu bisa berkembang, dan ternyata memang proposal awal saya itu terjadi yang namanya dinamika. Jadi saya dengan promotor berdiskusi sehingga ada beberapa hal yang kami ubah sehingga proposal disertasi saya saat ini itu cukup berbeda total dengan yang saat di LPDP itu. Dan itu sah-sah saja ya teman-teman. Nah, ini juga teman-teman sebagai pendaftar ya. Ada baiknya ya teman-teman kalau punya pengalaman publikasi ilmiah, walaupun ini bukan syarat wajib, tapi ini adalah nilai tambah ya teman-teman. Kenapa? Karena dari pengalaman publikasi ini menunjukkan kalau teman-teman secara akademik itu siap, punya kemampuan menulis, dan teman-teman itu punya komitmen untuk riset jangka panjang. Seperti itu. Nah, ini tips untuk pewawancara psikologi ya, walaupun sebenarnya teman-teman juga bisa mencari tahu ini di internet ya, tapi ini dari pengalaman pribadi saya, apa yang saya lakukan adalah semua yang saat ditanyakan saya menjawab dengan jujur dan reflektif. Reflektif itu artinya, misalnya jika ditanyakan tentang kegagalan, apa yang terjadi, lalu peran saya saat terjadi kegagalan itu apa yang saya pelajari, kemudian perbaikannya seperti apa. Lalu selalu menjawab itu konsisten dengan apa yang teman-teman tulis di esai kalian ya. Seperti itu. Lalu tidak defensif, lalu tahu batas diri. Kalau memang teman-teman, intinya jangan pernah berbohong ya di situ. Karena sesungguhnya yang dinilai itu bukan kesempurnaan ya, tapi kedewasaan. Ataupun lebih tepatnya persiapan teman-teman secara mental. Nah, kalau yang ini memang sedikit membutuhkan pengetahuan teknis bidang yang teman-teman akan lanjut studinya ya, kayak. Jadi proposal itu betul-betul teman-teman harus pahami dan tahu kenapa topik dari proposal teman-teman itu penting, dan perlu teman-teman ingat bahwa pewawancara itu adalah pakar di bidangnya, sehingga jika mereka memberikan masukan, ya kita harus terima dengan terbuka, karena pada intinya kan kita masih harus belajar dari orang yang lebih pakar dari kita, seperti itu teman-teman. Sehingga dengan itu kita tidak jadi sok tahu, seperti itu ya. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi saat wawancara ya. Jawaban tidak konsisten, esai beda, saat ditanya juga beda jawabannya. Jadi indikasinya adalah ya esainya kita tidak menulis sendiri, seperti itu. Kemudian normatif itu ya terlalu umum tadi ya. Jadi esai itu jangan pernah general ya, deh harusnya tuh sangat pribadi seperti itu. Jadi terus yang ketiga itu tidak bisa menjelaskan rencana studi. Kembali lagi ya, kalau nggak bisa menjelaskan kan, jadi yang saat di esai itu kita nulis apa sebenarnya kalau kita tidak bisa menjelaskan. Bisa jadi kita tidak menulis esai itu. Dan yang terakhir itu terlihat belum siap. Eh, Teman-teman, perlu teman-teman ingat, apapun yang menjadi bahan saat diwawancara itu dari apa yang teman-teman tulis ya di esai teman-teman dan juga di proposal. Sehingga jika teman-teman mengalami kebingungan saat menyusun proposal atau menulis esai, kita bisa menggunakan bantuan AI. Saya secara pribadi saat mendaftar itu saya menggunakan bantuan AI, tapi tentu saja dengan penggunaan yang etis ya teman-teman. Penggunaan yang etis itu seperti apa? AI itu bukan untuk teman-teman copy paste, tetapi AI itu adalah tools untuk teman-teman berdiskusi, sehingga bahkan saat
teman-teman melihat hasil diskusi itu, teman-teman juga bisa mendapatkan ide bahkan dari AI itu, karena sistem kerjanya AI itu kan corpus base ya teman-teman. Dia data yang didapatkan itu kan dari seluruh internet itu, yang bahasa pemrogramannya itu mereka akan langsung tailor untuk apa yang kita inginkan, dan itu memang sangat kompleks ya dari AI itu. Kebetulan juga teman-teman di teman S3 saya itu mereka lagi memang suka sharing tentang AI itu, dan kami tidak anti ya dengan AI teman-teman, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa melawan teknologi. Apa yang kita lakukan adalah menggunakan teknologi itu ya dengan etis kan, seperti itu. Nah, ini mungkin yang terakhir ya teman-teman. LPDP itu bukan soal pintar, tapi soal siap dan konsisten. Gagal sekali itu wajar ya teman-teman. Ada yang mengatakan gagal itu sebenarnya selangkah lagi menuju kesuksesan. Jadi saya juga dulu gagal baru lolos, jadi jangan pernah berhenti di satu percobaan. Saya kira sekian dari saya, sekian dan terima kasih. Berikutnya diskusi dan tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih Kak untuk presentasinya dan juga sharingnya. Oke, mungkin teman-teman ada nih pertanyaan yang ingin diajukan ke Pak Okto. Nah, ini sudah ada nih. Oke, pagi Kak Okto. Eh, tips menulis proposal yang baik itu seperti apa sih? Apakah harus menyambung atau relate dengan background S1 kita? Karena saya rencananya mau ambil jurusan yang berbeda di S2 saya. Gitu. Oke, Mungkin boleh langsung dijawab nih, Kak. baik, saya langsung jawab ya. Ini pertanyaannya menarik, kebetulan juga relate dengan saya ya. Teman-teman kalau melihat CV saya tadi, bisa dilihat di situ ya, saya S1-nya akuntansi, S2-nya bahasa Inggris, S3-nya teknik industri. Jadi pertanyaannya harus nyambung dengan background S1 atau S2. Kalau memang teman-teman beda S1 dan S2-nya, fokusnya di S2-nya teman-teman. Jadi di pendidikan terakhirnya. Hanya saja memang akan di-challenge ya teman-teman, kok beda S1 dan S2-nya. Nah, dari situ teman-teman harus bisa meyakinkan pewawancara kalau memang teman-teman paham dengan topik yang akan teman studi lanjut itu. Misalnya kalau saya sendiri, waktu saya ingin lanjut di S3 itu di teknik industri dengan konsentrasi human factor dan safety itu, ya saya pelajari tentang human factor dan safety itu, lalu saya tuangkan di dalam proposal. Seperti itu. Apakah menjawab, Kak Nur? Semoga menjawab ya, Kak Nur, untuk pertanyaannya. Nah, mungkin ada pertanyaan yang banyak ditanyakan juga nih oleh peserta nih untuk pelamar LPDP dalam negeri yang sudah bekerja penuh waktu nih, Kak. Bagian mana sih yang paling krusial untuk disiapkan itu lebih awal gitu dari sekarang? Oke, pelamar LPDP dalam negeri yang sedang bekerja, tergantung ya bekerjanya di mana ya, instansi swasta atau di instansi pemerintahan. Kalau dari konteks cerita saya kan di instansi pemerintahan. Instansi pemerintahan itu namanya pemerintahan ya teman-teman, birokrasi ya. Nah, saya mulai cerita dari yang pemerintahan dulu ya. Untuk birokrasi itu teman-teman harus banyak berkomunikasi dengan pimpinan. Karena saat kita mendaftar, salah satu berkas yang sulit, dokumen yang sulit kita dapatkan itu adalah surat usulan untuk lanjut studi. Nah, itu sangat prosedurnya tuh sangat kompleks ya, sehingga harus menjalin komunikasi yang bagus dengan pimpinan, juga harus tahu kalau di instansi teman-teman itu apakah memang dibutuhkan, sehingga jika tidak dibutuhkan untuk teman-teman studi lanjut, biasanya sulit ya teman-teman untuk dapat usulan itu. Nah, kalau konteks swasta itu setahu saya teman-teman dalam negeri itu eh, akan diminta reference, setahu saya ya teman-teman. Jadi, tapi silakan dicek lagi untuk persyaratannya. Nah, untuk reference ini kan bisa reference dari eh, pembimbing akademik sebelumnya, atau dalam hal ini ya kalau yang untuk daftar S2 itu berarti dosen skripsinya. Kalau yang untuk yang mau daftar S3 itu berarti yang di disertasinya. Itu yang paling paham kualifikasi secara akademik. Untuk supervisor di tempat kerja, kalau menurut saya secara pribadi, kalau teman-teman punya relasi yang baik, bisa saja minta dengan atasan langsung di tempat kerja. Tapi kalau seperti itu kan nanti akan ditanya, oh berarti ini mau berhenti kerja atau segala macamnya. Jadi itu yang harus teman pintar-pintar ya, seperti itu. Yang sulit itu adalah rekomendasi, teman-teman. Dan pembagian waktunya, karena seperti yang saya bilang tadi, persiapannya itu minimal 6 bulan.
Kenapa? Dari 6 bulan itu teman-teman itu riset kampusnya, riset topik yang akan teman-teman lanjut nanti seperti itu. Nah, ada beberapa hal teknis itu yang memang sepele, ya seperti tanda kutip ya. Surat rekomendasi itu terlihat sepele ya teman-teman, tapi kalau tanpa itu bisa jadi teman-teman gagal saat di administrasi. Seperti itu. Jadi itu yang harus diperhatikan teman-teman. Oke, Nah, baik. Berarti agak tricky ya, kayak. ya betul. Oke, Nah, di sini ada 2 pertanyaan lagi nih, Kak, di kolom chat nih. oke, ini yang pertama saya baca dari Dindi dulu ya. Sebagai dosen nanti kontribusinya seperti apa Kak dan kenapa dalam negeri? Oke, oke, saya coba jawab yang di bagian yang terakhir dulu ya, kenapa dalam negeri. Alasan paling ini pertama tentu saja ada alasan pribadi. Yang kedua, karena konteks penelitian saya itu terkait safety di Indonesia, sehingga untuk risetnya nanti, data itu lebih mudah saya dapatkan jika saya kuliah dalam negeri. Seperti itu. Jadi kembali ke objektif teman-teman ya, di S3 itu mau ngapain. Kemudian kontribusinya seperti apa ya? Kalau saya dosen ya teman-teman, kontribusi dosen itu kan tridharma ya, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Itu secara umum. Kalau detailnya kan kembali ke masing-masing dosen dan tusinya seperti itu. Jadi karena saya adalah dosen PNS, statusnya dengan tugas belajar, setelah lulus saya akan kembali ke instansi dan dengan kembalinya saya ke instansi dan kembali aktif sebagai dosen itu kan bentuk sudah kontribusi nyata ya seperti itu. Semoga menjawab ya Kakak Dindi. Kemudian dari Arya Wangsa. Oke, Arya Wangsa ini dulu mantan mahasiswa saya ya. Pak Okto, saya full time bekerja sebagai karyawan swasta. Kontribusi di EC harus ditujukan ke masyarakat atau bisa untuk perkembangan industri di Indonesia. Jawabannya keduanya bisa, Arya. Dua-duanya bisa. Selama memang kontribusi itu bukan yang muluk-muluk ya, tapi memang bisa membumi kontribusinya, Arya. Semoga menjawab. Jadi dua-duanya bisa untuk masyarakat, yes, untuk perkembangan industri juga, yes. Karena industri itu kan intinya kan juga tetap masyarakat ya pada akhirnya. Seperti itu. Semoga menjawab ya, Arya. Oke, baik. Terima kasih Kak Okto atas jawabannya. Semoga menjawab ya teman-teman. Oke, mungkin ini pertanyaan yang menarik juga nih ada jika peserta itu harus memilih antara mendaftar cepat atau menunda 1 tahun nih demi persiapan matang gitu. Karena kan sempat kakak cerita ada kegagalan, begitu juga dengan narasumber pertama tadi sempat ada cerita kegagalan. Nah, saran dari Kak Okto nih, jika harus menunda 1 tahun demi persiapan itu apakah worth it atau ya udah kita daftar aja dari sekarang gitu. Kalau saya pribadi ya, saya memilih daftar sekarang. Kenapa? Karena kalaupun gagal nanti paling tidak mentalnya sudah siap. Secara pribadi ya teman-teman ya. Ketimbang menunda, saya lebih milih daftar. Jadi dari daftar itu tahu sebenarnya kurangnya di mana. Karena pada akhirnya kalau menunda kan nanti menunda dan menunda terus, tapi ada prinsip ya. Maksudnya we never know until we try. Jadi sebaiknya daftar aja dulu dengan memang sedikit apa ya. Apalagi kalau yang sudah mendaftar di kampus dan dia sudah dapat LOA 1 atau 2 dan udah invest banyak tapi memang ternyata belum siap juga sebenarnya karena bisa aja sudah punya LOA namun belum siap tapi ya daftar aja dulu seperti itu karena daftar beasiswa itu kan tidak bayar ya yang bayar itu daftar ke kampus biasanya seperti itu cuman memang kalau memang gagal selalu ambil yang positifnya aja teman-teman belajar dari kegagalan kurangnya di mana seperti itu oke. Oke, baik. Berarti lebih memilih, kayaknya sih kita daftar dulu aja ya, karena kita nggak akan tahu nih sebelum kita coba gitu ya. Ya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi kepada Kak Okto nih, mengingat masih ada waktu nih teman-teman. Jadi boleh nih yang masih punya pertanyaan, boleh Oh, atau mau raise hand juga boleh. Kalau mau ditulis di kolom chat juga silahkan saja. Nanti kita bantu bacakan. Oke. Oke, sambil menunggu nih dari apa namanya dari teman-teman. Oh, ada nih tiba-tiba ada. Oke, baik, Kak, aku saya mau langsung. tanya. Nah, Ah, ya silahkan Kak. oke. Kalau belum dapat LOA,
karena kampus belum buka pendaftaran, lalu untuk apply LPDP-nya ditunda atau apply aja kan. Nah, begini, kalau mau maka saya bilang tadi daftar aja dulu, daftar dengan konsekuensi ya. Konsekuensinya adalah jika teman-teman mendaftar tanpa LOA, berarti tahapan yang teman-teman harus lalui itu adalah ada satu tambahan ya di bagian SKP-nya, seleksi bakat skolastik. Yang itu ya semacam tes TPA seperti itu. Kalau teman-teman lolos di tahapan itu berarti ya teman-teman sebenarnya sama aja dengan pendaftar dengan LOA. Lanjut ke tahap substansi. Nah, kenapa tetap pada akhirnya saya lebih menyarankan harus punya LOA, tapi kalau mau daftar sekarang juga nggak apa-apa silakan. Kenapa saya menyarankan punya LOA? Karena di dalam proses teman-teman mendapatkan LOA itu terjadi yang namanya komunikasi dengan kampus, dengan calon promotornya. Kalau terjadi komunikasi itu, saya secara pribadi sangat terbantu karena saya mendapatkan ide nanti saat menulis di bagian esai dan juga di bagian proposal penelitian. Tapi kalau teman-teman mau daftar, karena saya juga saat persiapan keberangkatan itu ketemu dengan beberapa awardee LPDP, mereka one shot dan belum punya LOA, lolos sekali one shot memang karena eh, di dalam proposalnya itu sangat meyakinkan ya, dia sangat menguasai teknisnya. Kemungkinan besar seperti itu. Jadi menguasai teknisnya, wawancaranya juga oke, ya silakan saja kalau teman-teman memang sangat yakin kalau esai teman-teman sudah bagus, proposal penelitiannya sudah bagus, seperti itu. Silakan daftar kalau memang sudah yakin dengan itu. Kalau makanya ini tadi kan apakah ditunda atau kembali lagi kalau teman-teman merasa yakin dengan isi esainya, yakin dengan isi proposalnya, silakan saja daftar. LOA itu kan paralel bisa sambil jalan, bahkan bisa saja saat teman-teman menunggu pengumuman untuk tes wawancara nanti, mudah-mudahan ya sampai ke tes wawancara, teman-teman itu mendapatkan LOA-nya. Itu bisa nanti digunakan saat wawancara untuk menginfokan ke mereka, ke pewawancara itu, dalam proses ini saya sudah dapat LOA di kampus ini, seperti itu. Seperti itu. Jadi itu mungkin saja bisa jadi nilai tambah. Tapi kembali lagi, penguasaan di proposal dan esainya itu harus betul-betul yang sudah matang, ya, seperti itu. Semoga menjawab ya dengan Kak Afifah. Ya. Oke, ini lagi bagaimana pendapat kakak? Apakah sebaiknya apply S2 dulu, lebih baik punya pengalaman kerja 1 tahun lebih dulu? Um, Begini teman-teman, ini sebenarnya kembali ke preferensi pribadi ya. Kalau misalnya di bidang kami itu di bidang K3 ya. Ini saya nggak tahu kalau di bidang lain ya. Di bidang K3 itu kan karena itu adalah pekerjaan yang sifatnya saat lapangan sekali. Untuk daftar S2 itu kalau teman-teman memang niatnya untuk mau menjadi akademisi, lanjut saja daftar S2. Tapi kalau teman-temannya niatnya mau jadi praktisi, sebaiknya kerja dulu. Sambil kerja nanti bisa kuliah, walaupun tanpa beasiswa ya. Karena orang-orang yang bekerja itu sambil lanjut S2, itu di kampus saya juga banyak ya teman-teman yang sudah levelnya manajer, mereka lanjut S2 lagi. Bukan untuk mengejar karir sebenarnya, tapi lebih ke supaya pemikiran strategisnya bisa diasah seperti itu. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir lanjut S2 itu supaya bisa meloncat jabatan seperti itu ya, untuk naik jabatan, walaupun itu tentu saja ada motivasinya yang seperti itu, tapi mau itu lanjut studi S2, S2 itu biasa untuk berpikirnya lebih strategis, manajer-manajer biasanya lanjut seperti itu. Kalau S3 itu untuk lebih fokus ke risetnya. Jadi kalau ditanya lebih baik punya pengalaman kerja 1 tahun lebih dulu, ya kembali lagi kalau teman-teman mau menjadi akademisi, lanjut saja tidak apa-apa selama memang teman-teman menguasai yang namanya bidang ilmu itu untuk dikembangkan secara keilmuannya. Tapi kalau teman-teman memang maunya bermain di ranah praktisi ya kerja aja dulu. Nanti bisa kuliah setelah itu. Oke ya, semoga menjawab ya Kak Afira. Oke, untuk Kak Nur ya, Kak Nur nanya stipend. Oke, stipendnya ya kalau dalam negeri ya tergantung kota ya. Seingat saya terakhir kalau stipend dalam negeri itu per bulannya di kota ya, tergantung. Setahu saya kalau kotanya itu kota Jabodetabek, Bandung dan Surabaya itu 5 juta per bulan. Kalau di kota-kota lain seperti Jogja itu 4,5 juta. Semoga itu yang paling update yang setahu saya. Tapi kalau sekarang mungkin masih sama atau kebijakannya beda lagi seperti itu. Semoga menjawab ya. Itu sebenarnya ada juga di
Kalau nggak salah di bookletnya ada. Itu juga bisa di googling sebenarnya ya teman-teman. Oke, semoga menjawab ya Kak Nur. Ada lagi nggak? Ada lagi? Oh, sudah. Cukup. Oke, apakah dari teman-teman masih ada yang ingin dikulik lebih lagi nih dari Kak Okto? Karena masih ada waktu teman-teman, jadi kalau mau masih bertanya, boleh banget. Langsung raise hand, mau on mic juga boleh nih teman-teman. Sangat open mendengar suara dari teman-teman semuanya. Oke, mungkin sambil menunggu ya. Kak, saya kepo nih sedikit setelah menjadi awardee, setelah gagal. Apa sih tantangan terbesar kakak selama menjadi awardee LPDP nih karena sudah semester 3 kan ya kak ya sekarang. Mungkin boleh dong diceritakan Gimana sambil gimana? bekerja juga. Oh, kalau kalau sekarang kan karena tugas belajar, berarti saya dibebas tugaskan. Jadi memang fokus ke Oke. studinya. Kalau tadi tantangan apa sih tadi tantangannya? Gimana? Tantangan terbesar setelah menjadi awardee. Oke, tantangan terbesarnya itu studi S3 ya teman-teman. Khususnya ya studi S3 itu saya secara pribadi tantangan terbesarnya adalah eh, konsisten ya teman-teman. Karena kita akan fokusnya di riset dan rasa ingin menulis itu kadang-kadang tuh harus dipaksa seperti itu ya. Jadi dan satu lagi eh, ada yang mengatakan yang namanya S3 itu adalah journey ya, bukan tentang hasil akhirnya tapi prosesnya. Jadi memang saat bimbingan, saat kita disuruh apa untuk revisi, bahkan saya aja yang biasa saya kembali kayak saat misalnya ada mahasiswa yang datang untuk bimbingan skripsi ke saya kayaknya posisinya dibalik sekarang ya. Saya jadi mahasiswa kayak, oh jadi ini ya rasanya ya, jadi mahasiswa lagi ya seperti itu. Jadi emang ya harus dikerjakan seperti itu. Memang terkadang tuh kalau apa ya moodnya tidak tidak sedang on fire untuk belajar ya udah kita main dulu seperti itu, tenang dulu. Setelah itu nanti lanjut lagi. Oke. Oke, terima kasih Kak. Menjaga konsistensi motivasi ya, lebih Ya, sulit ya. iya benar. Untuk konsistensi itu paling sulit. Oke, ini kebetulan pertanyaan dari Bu Nilu Putu. Yang Iya, sebenarnya silakan. be- beliau ini kolega saya ya sebenarnya. Kakak juga dosen, izin bertanya. Mana perlu kita prioritaskan kenaikan jabatan atau lanjut kuliah? Em, Kalau saya sih kembali ke target kita sebenarnya dari awal ya saat ingin menjadi dosen itu tujuan awalnya tuh ingin apa seperti itu. Apakah ingin fokusnya di struktural atau ingin fokusnya sebagai dosen itu? Jadi kalau teman-teman, karena saya juga tidak akan menyamaratakan ya apa tujuan dari karir saya. Kalau saya secara pribadi, kalau saya ingin menjadi ya dosen yang fokusnya di fungsional seperti itu. Jadi kalau ditanya kenaikan jabatan atau lanjut kuliah karena memang pada akhirnya dosen itu sebisa mungkin itu S3 ya. Udah saya fokus dulu ke lanjut kuliah karena lanjut kuliah itu dari situ saya akan mendapatkan ilmu yang akan saya pakai buat mengajar, meneliti, dan mengabdi nantinya. Kalau kenaikan jabatan itu kan tidak perlu lanjut kuliah ya seperti itu. Tapi memang fokusnya itu di instansi yang tempat kita bertugas seperti itu. Kalau saya tetap fokusnya ke lanjut kuliah seperti itu ya. Bu, Bu Niluku tuh kayaknya tertarik nih sepertinya mau melanjut kuliah ya. Semangat Bu, saya mendukung. Sepertinya habis ini langsung menyiapkan berkas nih untuk Iya, mendaftar. siap. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Kak Okta dan teman-teman semuanya sudah meluangkan waktunya berbagi bersama kita dan memberikan banyak sekali insight baru nih kepada teman-teman yang sedang mempersiapkan diri atau bahkan mungkin sudah siap ya, tapi sedang mencari validasi saja untuk meyakinkan diri nih. Balik lagi seperti kata Kak Okta tadi nih, lebih baik mencoba dari sekarang gitu ya, ketimbang nanti takut-takut, yang penting udah tahu, gagal dan segala macamnya, jadi kita mentalnya lebih siap, seperti itu. Oke, mengingat keterbatasan waktu, sepertinya teman-teman kita akhiri ya sesi tanya jawabnya di sini. Terima kasih atas kontribusi teman-teman semuanya dan
Kami sangat mengapresiasi sekali teman-teman yang sangat excited hari ini. Jadi izin mengulang kembali ya teman-teman. Tadi kita sudah membicarakan banyak sekali nih insight dari pembicara pertama hingga kedua. Ya proses LPDP ini kan cukup panjang ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa cek panduan lengkapnya itu di websitenya. Karena pasti ada perbedaan nih dari tahun ke tahun terkait seleksi dari LPDP tersebut. Yang pasti teman-teman harus meniatkan terlebih dahulu nih ingin mendaftar LPDP-nya dari sekarang. Kemudian tadi juga sempat kita dikasih tips nih untuk formula IC-nya itu dari mulai masalah yang ada sekarang ini apa, lalu direfleksikan ke diri kita sendiri nih, background-nya apa, lalu solusinya dan dampaknya seperti apa nantinya, fokus ke kontribusi nyatanya, jangan kontennya terlalu umum, tidak relevan atau tidak konsisten, juga jangan di copy paste ya dari AI. Tadi Kak Okta bilang ya boleh dipakai AI-nya tapi ya dijadikan sebagai teman diskusi saja. Jangan di copy paste semuanya nih teman-teman ya. Dan juga tadi ada highlight proposal kita itu tidak harus plek-ketiplek sama nih ketika kita mendaftar LPDP lalu di tengah-tengah ada perubahan, ada diskusi dengan promotor dan lain-lainnya ya sah-sah saja teman-teman kalau memang proposalnya itu mengalami perubahan. Sempat dikasih tahu juga tadi ada kesalahan yang sering terjadi seperti jawaban saat interview ya, jawabannya tidak konsisten, terlalu normatif, tidak bisa jelaskan rencana studi dan juga terlihat belum siap. Yang penting tadi kata Kak Okta adalah jujur dengan diri sendiri ya teman-teman dan sesuai dengan isi yang teman-teman bikin. Oke, mungkin sekian sesi pemateri hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah meluangkan waktu hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata dan perbuatan yang kurang berkenan, kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nadia. Terima kasih banyak juga kepada para pembicara, Mbak Astrid dan Pak Oktavianus atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan juga untuk teman-teman peserta yang udah antusias sekali nih di sesi tanya jawab barusan. Mungkin kita coba foto bersama dulu kali ya, teman-teman. Boleh untuk on cam. Untuk operator nanti dibantu untuk foto ya. Oke, teman-teman boleh on cam atau kalau tidak bisa dikasih reaksi aja. Oke, aku akan foto ya. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Oke, udah. Baik, terima kasih. Oke, mungkin karena sejak awal kita udah cukup serius mendengarkan materi dari pembicara, kita coba santai sedikit. Sekarang kita masuk ke sesi ice breaking. Baik, di sesi ice breaking ini kita akan main tebak gambar. Sebelum kita mulai bermain, saya akan membacakan tata tertibnya terlebih dahulu. Untuk tata tertibnya, pertama, peserta dipersilakan menjawab pertanyaan melalui kolom chat. Nah, selanjutnya peserta tidak diperkenankan untuk menjawab hal-hal yang tidak sopan di kolom chat ataupun secara langsung. Oke, sudah jelas ya teman-teman mengenai tata tertibnya. Silahkan nanti tulis jawabannya di kolom chat. Yang paling cepat jawab dan jawabannya benar akan jadi pemenangnya dan akan dapat saldo GoPay. Nah, buat yang menang nanti boleh kirim nomor GoPay-nya via DM ke saya. Oke, langsung saja kepada operator, silakan ditunjukkan gambar yang pertama. Siap semuanya, kita mulai dari gambar pertama. Oke, waduh, gambar apa ya ini? Saya kasih clue. Udah ada yang mulai jawab. Ya, betul. Clue-nya ada dua kata. Ayo, coba siapa lagi yang mau coba jawab? Oke, ada yang masih mau tebak-tebak lagi? Oke, kita hmm, boleh top university, top universitas, top kampus. Oke, udah beberapa yang mencoba menjawab. Mungkin kita coba lihat jawaban yang benar, operator.
Oke, jawaban yang benar adalah top university. Berarti selamat untuk Kak Arya Wangsa Eka Mahendra. Nanti jangan lupa kirim nomor GoPay-nya ke saya via DM ya. Kita lanjut ke gambar kedua. Ayo, siap-siap semuanya? Oke. Kali ini clue-nya hanya satu kata. Ayo, siapa yang bisa cepat-cepat? Apa ya itu? Kotak. Oh, ada yang langsung menjawab. Waduh, Kak Arya Wangsa lagi nih. Coba teman-teman yang lain kita kasih kesempatannya, jangan ke Arya Wangsa lagi. Siapa yang bisa menebak yang lain? Oke. Ada lagi yang mau coba menebak? Oke, mungkin coba dilihat jawaban yang benarnya apa. Oh, esai. Jawaban yang benar adalah esai. Berarti selamat untuk karena Kak Arya Wangsa tadi sudah, mungkin kita ke peserta yang setelahnya, yaitu Kak Dindi. Nanti jangan lupa kirim nomor GoPay-nya ke saya via DM ya, Kak Dindi. Mungkin kita lanjut ke gambar yang ketiga. Oke, apa nih? Ini lebih susah, naik level sedikit. Siapa yang bisa jawab duluan? Oke, udah ada Kanilu Putu jawab seleksi. Yang lain, Kak Muammar juga jawab seleksi. Ada lagi yang punya ide ini ternyata gambar apa? Oke. Udah nggak ada yang jawab lagi? Mungkin kita langsung cari jawaban yang benar ya. Oke, yang jawaban benar adalah seleksi. Selamat untuk Kak Nilu Putu. Nanti silahkan DM nomor GoPay-nya ke saya. Oke, mungkin tadi udah 3 soal. Seru ya teman-teman tebak-tebakannya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutan ice breaking ini. Semoga sesi kecil ini bisa bikin suasana jadi lebih santai menjelang akhir acara. Selanjutnya kita akan lanjut ke pengisian absensi dan survei kepuasan. Untuk link survei kepuasannya dapat dilihat di layar yang ditampilkan atau boleh langsung ke link s.id/daftar hadir SA Talk S3. Waktu pengisian absensi dan survei kepuasan akan berlangsung selama 3 menit. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi
tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau tak. Baik, untuk yang belum selesai masih bisa menyusul. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Demikian rangkaian acara seri Study Abroad Talk series ketiga. Kami mohon maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah memeriahkan acara kita pada hari ini. Saya Asti Elisia Rahmatul Fitri pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti di kegiatan EH Institute lainnya.